Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat pagi. Siapa kita? Hermiwan. Siapa kita? Hermiwan, SJI, Good Success, Good Freedom. Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya Mas Chan, Master of Happy Mind, yang hari ini ditugaskan untuk memandu acara jalannya Zoom Leader Talks di tanggal 19 di bulan Januari 2024. Masih dalam suasana tahun baru, tentu semangat baru, afirmasi baru, target baru perlu kita tanamkan dan kita bisa menyelesaikan 12 bulan ke depan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh antusias. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang. Selamat datang para mitra Hermiwan dari berbagai penjuru daerah, bahkan yang berada di luar negeri. Tadi saya lihat di dalam kolom komentar. Ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura juga ikut merapat pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Selamat bertemu kembali dengan para mitra usaha Hermiwan lainnya se-Asia Tenggara. Di acara apa? Di acara Leader Talk yang nantinya akan diisi oleh double emerald kita dan juga double diamond kita. Sebelum itu, mari kita memanjatkan doa sejenak, berharap dan berdoa sehingga agar supaya acara kita berjalan lancar sampai dengan akhirnya nanti. Bapak Ibu, silahkan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dilanjutkan di dalam hati, Bapak Ibu. Nah, wah ini ada yang dari Taiwan, ada Singapura, Batam hadir, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya sambut dan saya ucapkan selamat datang. Ibu Yuvita Ernawati selaku owner PT Srikandi Jayatama Indonesia. Dan juga selamat datang Bapak atau Kang Arif selaku founder Hermiwan. Selamat datang juga jajaran Crown Leader, ada Om Dodi ya. Selamat datang juga jajaran Diamond Leader, ada Mak Diah, ada Mami Linza, ada Bunda Dewa, ada Om Eko, ada Mbak Nurma, dan juga ada siapa lagi yang belum saya sebut? Ada? Nah, itu ya. Dan selanjutnya jajaran Emerald Leader yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, jajaran Ruby Leader yang tentunya sudah jumlahnya ada ratusan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, jajaran Sapphire Leader dengan jumlah ribuan Sapphire Leader yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan semua para mitra usaha Hermiwan di seluruh penjuru negeri, selamat datang. Selamat datang Jumat Berkah tanggal 19 bulan 1 2024. Semangat untuk kita mengupgrade ilmu, semangat kita untuk mendapatkan motivasi daripada leader-leader kebanggaan Hermiwan pada malam hari ini. Hong Kong pasti selalu on time, Mas Chan. Wah, ini ya dari Hong Kong yang selalu on time. Konawe Selatan hadir, Pontianak, Kalimantan Barat, Jogja, Bekasi, Rembang. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya Bapak Ibu adalah mitra-mitra pilihan dari Hermiwan yang tentu dalam menjalankan bisnis tidak bisa kita pungkiri akan banyak sekali kendala yang Bapak Ibu hadapi. Ya, kenapa? Karena ketika Bapak Ibu akan menggapai kesuksesan, pasti akan ada tantangan serta masalah yang harus dihadapi. Butuh tekad dan kerja keras Bapak Ibu. Setelah itu, apa yang bisa menguatkan kita? Ya tentu ada beberapa motivasi rahasia yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Leader hebat bisa menciptakan leader yang hebat pula. Dan Kang Aris selalu sampaikan, para mitra Hermiwan bukanlah singa yang pandai meraung, tetapi singa-singa yang pandai bertarung. Pada malam hari ini, Bapak Ibu akan dihadirkan dua Srikandi kebanggaan PT Srikandi Jayatama Indonesia dan bisnis kita tercinta Hermiwan yang sudah berhasil dengan bukti nyata. Bukan hanya cita-cita, tapi bukti nyata. Beliau, saya mengintroduce sebelumnya, ada Ibu Nur Hikmawati sebagai double emerald yang latar belakangnya beliau ibu rumah tangga, ada di salah satu desa yang cukup
jauh ya dari perkotaan, nanti kita akan kenal-kenalan, dan yang uniknya adalah dari keterbatasan tempat tinggal dan lain-lainnya, beliau sudah berhasil mengumpulkan profit senilai hampir 200 juta selama 6 bulan bergabung bersama Hermiwan. Begitupun dengan Sri Kandi yang satunya yang sangat luar biasa, yang Bapak Ibu saya yakin sudah tidak asing dengan beliau. Beliau adalah Ibu Diah Fitri, atau biasa kita sapa dengan Mak Diah, yang berdomisili di kota Semarang, Jawa Tengah, dan sudah berhasil mengumpulkan profit senilai 1,3 miliar rupiah di dalam jangka waktu kurang lebih 6-7 bulan bersama Hermiwan. Tentu sebuah hasil yang sangat spektakuler, tentu merupakan hasil yang sangat luar biasa, dan besar harapan kita bisa menjadi bukti-bukti sukses selanjutnya setelah kita tahu trik dan tips apa yang dilakukan para Srikandi hebat ini pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu, di sini 181 peserta dan terus bertambah, maka saya coba mengintroduce dulu Bunda Nur Hikmawati. Ya, saya hadirkan di tengah-tengah Anda sekalian. Bunda Nur Hikmawati, Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Jan. Selamat malam kembali, Bunda Nur Hikmawati, atau biasa disapa Bunda Nurik ya, Bunda? Makcik. Makcik, oh iya pula, di daerah Melayu, jadinya Makcik Nurik. Waduh, luar biasa. Makcik Nurik, apa kabar hari ini? Halo? Alhamdulillah baik, Mas Jan. Tadi sempat mental, ini minta maaf kalau cuaca kayaknya lagi nggak bersahabat malam ini, Mas. Cuaca akan bersahabat bersama kita. Kenapa? Karena ada hampir 200 peserta yang mendoakan bahwasanya acara hari ini akan lancar, Makcik Nuri ya. Dan Makcik Nuri, sebelumnya silahkan untuk memperkenalkan diri berikut dengan nama lengkap, peringkat, berdomisili di kota mana, serta latar belakangnya apa. Silahkan Makcik Nuri. Siap, Mas Jan. Makasih atas kesempatan malam ini yang diberikan ke aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyapa-nyapa dulu. Selamat malam Ibu Yuvita Ernawati SSI MM selaku CEO PT Sri Kandi Jaya Tambah Indonesia. Waduh, gugup aku. Gugup pada Ibu Yuvita. Selamat malam Kang Arif selaku founder Hermiwan. Selamat malam jajaran Crown Ambassador, dan selamat malam juga untuk jajaran Diamond. Selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ingin mengenalkan diri saya. Saya adalah seorang double emerald yang berasal dari Ogan Ilir. Nama saya Nur Hikmawati, atau dikenal juga dengan Makci. Jadi di Hermiwan ini aku lebih dikenal dengan nama Makci, Mas Chan. Jadi nggak tahu itu dapat namanya dari mana, dipanggilnya Makci gitu ya, mungkin karena asalnya dari Ogan Ilir. Nah, Mas Chan tahu nggak Ogan Ilirnya di mana itu? Itu Letaknya dia, tepatnya di mana? Ogan Hilir. Kalau dari nama tempatnya seperti di daerah Riau ya, Makcik Nuri ya. Betul atau salah ini? Coba. Siapa tahu teman-teman ada yang kurang tahu juga Ya, seperti ada nggak yang tahu Ogan Ilir di mana? Ayo. Karena ini banyak yang salah loh, Mas Chan. Banyak yang salah loh. Ada yang bilangnya Pekanbaru, Riau. Nah, Kampar kan. Ya, nah Mbak Pipin benar dari Palembang, Mbak Supriyatin Palembang benar. Jadi Ogan Ilir itu tepatnya di Sumatera Selatan. Jadi salah satu kabupaten yang lumayan baru ya, karena kita adalah Kabupaten Pemekaran. Jadi rata-rata orang mengenal adalah Oki, Mas Chan. Jadi Ogan Komering Ilir. Ini aja waktu pertama daftar stokis sampai terjadi kesalahan. Jadi aku daftarnya OI, Ogan Ilir, tapi terdaftarnya jadinya Oki. Oke. Karena orang lebih mengenalnya sebagai Oki kayak gitu. Oki ini ada juga yang namanya Oku, jadi jangan salah ya. Jadi aku di OI, ada yang Oki, ada yang Oku. Cuma aslinya aku bukan orang Palembang sih. Aku aslinya adalah orang Makassar, bersuku Bugis. Jadi di sini ikut sama suami. Gitu. Dari Jadi Makassar alhamdulillah. menuju Sumatera Selatan. Wah, luar. Ya, Nah, Bunda Nuri, jadi kalau di Ogan Ilir ya tadi. Ogan Ilir itu ya itu
Gini deh, kita akan mulai dulu ya. Kita mulai dulu dari awal. Pertama, bagaimana caranya Bunda Nurik bisa bertemu dengan bisnis Hermiwan? Lalu, kenapa Bunda Nurik akhirnya, atau Makcik Nurik akhirnya memutuskan untuk, oke deh, saya fokus untuk menjalankan bisnis Hermiwan. Dan setelah itu, apa sih sebetulnya kendala terbesar yang menjadi problem ataupun menghiasi perjalanan bisnisnya Makcik Nuri bersama Hermiwan. Mungkin kita berangkat dari situ dulu, Makcik. Eh, Oke, kalau untuk pertama kali bertemu dengan bisnis Hermiwan ini sebelumnya adalah karena saya berbisnis yang sama dengan upline saya yang kita kenal dengan nama Mak Dia. Jadi kami memanggilnya Mak. Jadi sebelumnya kita adalah di bisnis yang sama di Hermiwan ini. Jadi sebelumnya aku di bisnis sebelumnya dengan Mak Dia. Jadi ada bisik-bisik bahwa akan ada bisnis merah. Taunya hari itu kan saat itu cuman bisnis merah ya, nggak tahu bisnisnya apa. Cuman karena aku kalau melihat bisnis itu nggak cuman melihat dari sekedar bisnisnya, oh ya ini peluang nih gitu kan, ini cuan nih gitu depan mata, tapi aku lebih melihat ke siapa yang bawa aku nantinya, kayak gitu, siapa yang bawa aku nantinya, dia orang yang tepat nggak untuk aku bisa sukses. Nah, pada saat diinfokan dengan Mak Dia, aku udah ngerasa, udah Mak, aku udah cukup gitu, aku udah percaya bahwa apa yang disampaikannya bisnis bisnis apa yang akan kita jalankan nanti adalah bisnis yang memang akan bisa membawa kita sukses. Jadi pada saat itu aku cuma diinfokan bisnis merah, itu cukup buat aku, dijelaskan bahwa support sistemnya seperti ini, ownernya seperti ini, ya sudah deal. Akhirnya aku langsung manut sama apa kata makku. Jadi aku manggilnya mak gue gitu. Uh, Selanjutnya pertanyaannya apa tadi ya Mas ya? Lupa Lalu, aku. akhirnya ketika gini deh, banyak orang yang akhirnya bergabung dikarenakan faktor sosok mentornya ataupun sponsornya, tetapi tidak banyak yang akhirnya bertahan. Nah, kenapa ataupun apa sih yang melandasi sehingga Makcik Nuri memutuskan untuk oke, Hermiwan ini saya yang tadinya nggak ngerti produknya, nggak ngerti marketing plan-nya, saya hanya bergabung dikarenakan siapa yang menawarkan kepada saya, tapi akhirnya Makcik Nuri mau dan berhasil menjalankan Hermiwan. Dalam artian Macinore akhirnya fokus nih menjalankan di bisnis Hermiwan ini. Itu bagaimana? Apakah karena memang kualitas produknya? Apakah karena dari marketing plan-nya? Apakah karena dari support system dari perusahaan serta mentornya Mak Cinuri? Itu bagaimana, Mak Cik? Sebenarnya semuanya mendukung sih Mas ya. Jadi mulai dari produknya, mulai dari kualitas produknya, mulai dari siapa yang bawa aku, mulai dari perusahaannya, mulai dari ownernya, itu semuanya harus saling dukung. Karena kita nggak mungkin bisa sukses kalau kita nggak bisa satu sama lain saling terikat seperti itu Mas. Jadi mulai dari aku dengan mentorku yaitu Mak Dia, itu memang kita dari awal aku udah ngerasa aku klik nih sama sama Mbak Dia nih, sosoknya luar biasa gitu. Aku ngelihatnya Mbak Dia itu adalah sosok yang cerdas, sosok yang pintar, sosok yang tangguh gitu. Jadi di mana-mana kita lebih tepatnya berkomunikasi sih Mas Chan. Jadi komunikasi kita selalu intens gitu dengan Mbak Dia. Problem apapun yang terjadi gitu di Hermiwan ini, misalnya ada masalah atau misalnya ada sesuatu yang harus kita bahas, itu memang itu aku langsung bahas Mas. Jadi nggak ada yang kusembunyiin ke upline aku sendiri, ke mentorku. Jadi misalnya, Mak aku keberatan dengan ini, Mak aku gini, Mak gitu kan. Aku pasti sampaikan ke Mbak Dia. Jadi dari kualitas produknya aku yakin memang ini Hermiwan ini adalah produk yang sangat bagus karena mencakup dengan harga yang murah yang cuma 5.000 bisa dari kepala sampai ke ujung kaki. Itu aku kalau misalnya penyampaian ke orang-orang juga aku enak Mas Tian. Jadi orang kalau cuma jadi aku tuh selama ini nyampaikan ke orang untuk jualan itu ya. Jadi kalau ini untuk bukan ke bisnisnya lagi Mas. Jadi misalnya ke jualannya gitu kan, di awal-awal kita pasti jualan dong untuk memperkenalkan produknya gitu. Jadi ke sini sambil memperkenalkan bisnisnya juga. Jadi aku selalu memperkenalkan seperti ini karena ini juga adalah kesulitan banyak orang. Jadi merasa aku nggak bisa nih ngejual produk karena sekarang udah banyak klinik-klinik bertebaran. Jadi orang-orang banyak yang ini klinik gitu kan. Jadi kita nggak hanya memperkenalkan sabun ini sebagai sabun wajah gitu. Jadi banyak khasiat yang bisa kita dapatkan dari sabun ini. Jadi aku kalau memperkenalkan ke orang-orang, orang akan lebih tertarik pada saat aku menjelaskan sabun ini bagus loh, bukan cuma hanya untuk wajah, tapi hanya bisa untuk ketombe, apalagi kita buat yang berhijab. Ya kan? Jadi lebih menekankan kepada aku wanita berhijab dan sabun ini ajaibnya dia bagus untuk orang yang berhijab.
Jadi aku sasarannya nggak ke wajah dulu. Karena apa? Karena aku tahu ibu-ibu pasti sebelumnya sudah memakai produk kecantikan berupa skincare yang mungkin yang klinik lah, yang dokter lah, yang racikan lah, dan itu adalah hal yang menakutkan buat mereka. Jadi untuk perkenalannya aku seperti itu, Mas Chan. Itu dari segi produknya. Dari segi ownernya, jadi begitu aku mengenal Ibu Yukita, itu kenalnya online ya, karena kita kan jauh ya, secara udah ilir gitu kan, jauh gitu. Jadi cuma ngeliat sosok, aku sampai gini, oh ini ya Ibu Yukita ya gitu kan. Oh sosoknya luar biasa. Aku pas pertama kali ngeliatnya di Zoom, bener-bener sampai terlena, ini gimana sih, kok bawain Zoom-nya enak bener gitu, resep gitu, kayak ke dalam hati ini kayak, iya ya bener ya. Jadi semua perkataan dari Ibu Yukita itu kayaknya emang bener itu yang kita alami, Mas. Jadi nggak ada yang namanya pencitraan atau apa. Ada kan yang memang orang-orang yang dia berbicara tapi pencitraan ini gitu kan, nggak ada gitu. Jadi memang aku udah melihat mulai dari Ibu Yuvitanya, dari Kang Arifnya, dari Om Dodinya, dari Mami Linzanya, Bu Dewa, Mbak Madia, itu semuanya orang-orang yang luar biasa di Hermiwan. Begitupun dengan tim-tim yang aku dapatkan, Mas. Jadi aku bisa seperti sekarang ini bukan dari tim yang aku bawa. Jadi bukan tim yang aku bawa dari bisnis sebelumnya, tapi aku mendapatkan orang-orang baru di Hermiwan ini. Itu luar biasanya Hermiwan. Seperti itu, Mas Jan. Waduh, berarti ini memang benar-benar konsep marketing terbalik ya. Ya, jadi Macinuri ini menerapkan marketing terbalik seperti yang Hermiwan selalu gunakan, sedikit berbeza ya. Hermiwan itu beza Bapak Ibu. Kalau di luaran sana mungkin kita selalu mengunggulkan bahwasanya ini adalah sabun untuk wajah ya. Walaupun kita tahu itu multifungsi, tapi kita selalu tonjolkan untuk wajah untuk wajah. Ternyata Ya, triknya Mak Cik Nuri menyasarnya bukan langsung menginformasikan kepada wajah, tapi ini loh ya, untuk wanita-wanita, bunda-bunda yang berhijab bisa digunakan ya, juga. Dan ini merupakan ilmu baru nih, Macinur ini, yang selama ini mungkin di sepele ya kita hanya ya, tinggal bergeser fokus fungsinya, tetapi itu berdampak powerful sekali. Wah, saya salut ya. sekali pada Macinur dan saya yakin kali ini sudah ada 240 lebih peserta yang bergabung dan ini pasti akan terbantu dengan triknya dari Maci Nuri yang satu ini. Lalu juga tadi disampaikan tentang sosok perusahaan owner. Memang akhirnya Maci Nuri ini sudah ketemu sama owner dari PT Srikandi Jayatama Indonesia. Udah pernah ketemu, udah foto bareng, udah seru-seruan bareng waktu kita di Singapura, dan itu luar biasa. Ih, makan bareng juga, Mas Chan. Jadi aku bisa semeja dengan Ibu Owner kan luar biasa banget ya. Itu kebanggaan buat aku. Yang dari kota kecil ini bisa ketemu dengan Ibu Ownernya, makan siang bareng, duduk semeja gitu. Terus itu adalah pengalaman pertama yang memang top. Jadi pengalaman ke Singapura kemarin, ke Malaysia, itu dari beberapa bisnis yang aku jalankan, ini juga semuanya perdana di Hermiwan. Jadi double emeraldnya, dapat reward motornya, itu semuanya perdana. Jadi memang Hermiwan ini beza, Mas. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa bisnis ini susah, sulit untuk menjual, itu cuma alasan. Aku cuma bilangnya itu adalah alasan. Karena apa? Karena mudah. Jadi bisnis ini terlalu mudah karena produknya udah berkualitas, harganya cuma goceng, super sistemnya luar biasa, brandingnya luar biasa, ownernya juga terjun langsung. Terus coba di bisnis apa yang 3 bulan, ini kan 3 bulan berjalan kita udah apa sih mendapatkan orang-orang yang mitra-mitra yang berhasil tembus ke Singapura ya Mas Chan ya, dan akhirnya di bulan ke-6 kita terbang gitu ke sana. Itu kan luar biasa banget gitu, dalam waktu 3 bulan kita udah bisa pencapaian menjual sebanyak 750 paket, dan itu bukan pencapaian yang biasa, itu hanya orang-orang luar biasa yang memang actionnya luar biasa juga yang bisa ke sana seperti itu. Jadi jangan pernah meragukan yang namanya bisnis dengan sabun 5.000. Jadi sabun 5.000 tuh itu bukan barang murah, tapi barang yang lihat kualitasnya dong. Jadi itu dari kepala, coba bayangin gitu. Jadi kalau misalnya kan selama ini orang-orang pada ngeluhnya kayak gini loh Mas Chan, aku susah jualnya karena orang tuh takut mukanya rusak. Makanya kenapa aku balik, sistemnya itu aku balik gitu. Jadi jangan ke wajah dulu sasarannya, karena orang pasti akan takut. Jadi kita sebagai wanita berhijab, kalau misalnya memang kita pengen nilai jual kita juga bagus, daya jual kita juga bagus, sasarannya ke rambut dong, karena memang aku udah ngebuktiin sendiri Mas Chan.
Jadi ngebuktiin sendiri tuh ke rambut, mulai dari rambut rontok, mulai dari ketombe gitu kan ya. Terus akhirnya sasarannya juga sampai ke ujung kaki gitu. Apalagi dengan yang minuman kolagennya ini Mas Chan. Jadi itu luar biasa banget ditambah dengan minuman kolagen kan, karena apalagi aku yang berumur udah kepala 4, ini ada yang tebak bisa tebak umur aku berapa. Jadi aku yang udah berumur kepala 4 ini, itu kan minuman kolagen itu benar-benar yang namanya kita pada saat usia udah kepala 4 itu produksi kolagen menurun kan ya. Jadi ini benar-benar memperbaiki kualitas apa, mulai dari tulang kita, mulai dari kuku, mulai dari gigi, itu kan semuanya berpengaruh karena kandungan kolagennya. Jadi memang hal-hal seperti itu sih, di mana sih ada produk yang harga 5.000 tapi bisa apa, membuat kita glowing, yang membuat tulang kita sehat, yang membuat kulit kita juga bagus gitu. Jadi emang emang cuman apa ya, alasan-alasan aja sih kalau misalnya ada orang yang nggak bisa model yang seperti itu gitu loh. Ini bisnis yang sangat mudah, bisnis yang sangat enak dijalankan, bisnis yang semuanya serba ada. Aku bilangnya sih ini udah super apa ya, super lengkap lah, kayak udah di mall lah bisnis ini kayak gitu Mas Chan. Sampai keselak nih. Salut-salut ya. Jadi memang ternyata satu poin tambahan lagi yang perlu kita perhatikan dari yang disampaikan Mak Cinuri adalah penguasaan produk knowledge, dan yang Ya, kedua testimoni pribadi itu ya. Ya teman-teman kemarin yang sudah masuk ke ya, Academy juga salah satu kunci pertama teman-teman mau menjalankan bisnis networking adalah dengan kita menggunakan produk yang kita jual sehingga kita bisa menghasilkan testimoni secara pribadi yang seperti yang disampaikan oleh Mak Cinuri ini. ya Dan benar-benar. kita coba beralih nih ke sini nih, Mak Cik. Kan Mak Cik Nuri ada di kota Ogan Hilir. Mentornya, Hmm. sponsornya adalah Mak Dia yang ada di kota Semarang, di Jawa nih. Secara pulau saja sudah berbeda. Bagaimana cara Mak Cinuri beserta mentor dan tim, dan saya yakin timnya Mak Cinuri bukan hanya ada di satu kota tersebut, ada bersebar di berbagai kota, bahkan ada yang mungkin di luar negeri. Bagaimana caranya Mak Cinuri berikan tips dan triknya sehingga komunikasinya tetap jalan walaupun perbedaan daerah, bahkan perbedaan waktu, dan juga semangatnya terus berkobar. Dan tentunya fokusnya tidak kemana-mana, fokus pada impian. Silakan Mbak Cinuri. Oh ya, kalau untuk tips aku sendiri sih sebenarnya lebih ke komunikasi yang intens ya Mas Chan ya, karena seperti yang tadi aku bilang, apa yang aku rasain itu nggak ada yang aku simpen gitu. Jadi aku selalu ngomong sama timku, eh, kadang aku kan harus memulai pembicaraan gitu, karena mungkin mereka malu, oh ini apa itu, aku malu gitu kan. Jadi aku selalu membuat mereka tuh, ayo ngobrol yuk dengan aku yuk, ini aku nih ada nih untuk kalian semua gitu. Jadi apapun masalah kalian, yuk curhat ke emakmu gitu kan, intinya kayak gitu. Jadi aku selalu juga kayak gitu, jadi intinya terbuka sih. Jadi apapun yang kita rasain, apapun kendala kita di lapangan, itu aku ungkapkan semua sama upline aku, karena aku ngerasa aku nggak punya siapa-siapa selain upline aku, tempat aku yang memang sebenarnya curhat, karena dia lebih tahu aku. Jadi anggaplah kita harus menganggap upline kita itu adalah ibu kita, karena dia yang tahu kita, dia yang lebih mengenal kita. Gimana upline bisa memberikan kita solusi kalau kita sendiri nggak pernah curhat dengan upline? Jadi masalah-masalah di lapangan apapun yang terjadi, mulai dari masalah penolakan, mulai dari masalah dengan tim, itu semuanya aku ceritakan ke Mak Dia, Mas Chan. Karena ya sebaik-baiknya solusi emang datangnya dari orang tua kita gitu kan. Aku udah menganggap April aku itu orang tua aku, dan aku juga pengennya tim aku juga menganggap aku orang tua mereka, aku kawan mereka. Jadi nggak ada nggak ada yang namanya kita tuh curhat ke bawah misalnya. Jadi curhat itu harus ke atas, apalagi kita curhatnya dengan orang yang sudah berpengalaman lebih dahulu, sudah sukses lebih dahulu, akan mudah bagi kita untuk mengikuti tips-tips suksesnya. Apalagi aku yang jauh kan Mas Chan ya, karena ada sebagian member dengan berbagai alasan. Jadi alasan mereka tidak aktif karena apanya jauh. Alasan mereka tidak mau belajar karena mereka tidak bisa belajar online. Mereka harus ada pendampingan. Jadi itu memang hanya alasan. Intinya tuh kita mau belajar dulu deh gitu kan. Kita udah tahu dari awal gitu ya. Kita udah punya apa yang jauh gitu. Tapi kita mengharap kita diajarin jarak dekat, kan nggak mungkin, Oh. ya kan? Jadi intinya kita harus mandiri, kita belajar. Anak kita aja kita suruh belajar kok gitu, untuk sukses, untuk pinter.
kita sekolahin baik-baik, kita sekolahin sekolah mahal karena apa? Karena biar mereka pintar gitu kan, mau online, mau apa, mau daring segala macam kan, kita nggak ngerasa ini anak gimana sih perasaannya gitu kan, misalnya ya. Nah, yang kita maunya si anak ini sukses. Nah, sama seperti teman-teman semua yang pengen sukses juga, nggak ada yang misalnya upline jauh, yang misalnya upline nggak bisa ngajarin, itu kita bisa belajar kok gitu kan ya. Ilmu dapat, super system dapat, yang Zoom ini kan ilmunya ada, tiap Senin kan ada BOP gitu ya. Terus inputan juga udah disediain, udah disiapin, ada videonya, ada ininya. Dan kalau misalnya perlu pendampingan, kita kan bisa online, bisa tinggal chat atau video call atau kita WAC, itu semuanya bisa kita lakukan. Karena aku dari awal Mas Chan, nggak tahu kenapa setiap berbisnis itu dapat apanya pasti jauh, nggak Hmm. pernah dapat upline yang deket gitu, pasti jauh gitu. Karena ya mungkin suatu kebetulan aja dari situ akhirnya aku belajar Mas Chan. Oh, aku orang yang jauh dan aku juga nggak bisa mengharapkan mereka terlalu banyak karena mereka juga ya mungkin upline itu juga punya keluarga, terus mereka juga nggak mungkin ke sini dong, apa mak ini dong, aku nggak bisa dong, nggak bisa seperti itu. Jadi memang pada saat kita memutuskan untuk join dengan upline yang tinggalnya jauh dari kita, pada saat itu kita juga sudah harus belajar untuk mandiri. Jadi kita gimana caranya ya belajar. Jadi intinya dari semua yang aku jalani sekarang ini sih Mas adalah belajar gitu. Jadi belajar untuk menerima keadaan, belajar pokoknya belajar banyak lah, belajar banyak hal di sini. Jadi belajar untuk bisa mencari solusi sendiri. Jadi belajar untuk melihat. Jadi seperti ini kan kita ini di Zoom ini kan belajar ya Mas ya Mas Chan ya. Jadi kita di Zoom aja nggak mau hadir, tapi begitu kita ajarin, begitu kita ini terlalu banyak alasan gitu loh. Jadi memang pada saat kita jauh, walaupun kita terbatas secara waktu, secara pertemuan, tapi dengan cara seperti ini, dengan online seperti ini, dengan komunikasi yang intens sama apa, insya Allah masalah apapun itu juga pasti akan teratasi. Kayak gitu Mas Chan. Salut, salut, salut. Tadi ada beberapa kata kunci, teman-teman. Ketika teman-teman sudah memiliki downline ataupun sudah memiliki mitra atau member di jaringan Bapak Ibu sekalian, usahakan Bapak Ibu coba untuk mau turun ke bawah dulu ya, Makci Nurik ya. Kenapa? Karena mungkin mitra Anda, mitra kita itu sungkan mau berkomunikasi terlebih dahulu. Ya, Ya, jadi kita membuka membuka pintu selebar-lebarnya untuk bisa berkomunikasi. Setelah itu, ketika kitanya sebagai leader yang memiliki kendala tentunya di lapangan, kita tidak boleh menceritakan ke bawah, begitu ya, Macinuri. Tetapi ya, curhat ada yang curhatnya sponsor ke atas. ya di upline-nya Anda begitu. Dan ini tentu menjadi sebuah ilmu, menjadi sebuah terobosan baru buat teman-teman sekalian yang masih memiliki kendala. Mas Chan, Macinuri, mentorku jauh, timku ada di mana-mana, gimana ngebagi waktunya ya? Nah, sekarang sudah marketing 5.0, internetnya aja udah 5G gitu ya, dan ini Hmm. salah satunya. Ternyata Macinuri sudah 313 peserta yang bergabung di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Ini menunjukkan ada ratusan mitra usaha yang akhirnya disatukan di dalam ruangan virtual Zoom meeting. Dan itu bisa menabrak batas dan waktu, teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, Mas Inuri, mengenalkan bisnis Hermiwan sudah. Memberikan tips dan trik untuk supaya komunikasi dengan timnya sudah. Tadi sudah saya spill juga tentang penghasilan, nanti akan dijelaskan lagi oleh Mas Nuri juga sudah sedikit banyaknya. Nah, sekarang kita ngomongin yang lebih dalam lagi deh, Maci. Maci, apa sebetulnya kendala terbesar yang Maci Nuri hadapi saat menjalankan bisnis Hermiwan, baik offline ataupun online, dan akhirnya bisa mengatasinya dan berhasil meraih ratusan juta rupiah dalam kurun waktu yang sangat singkat ini bersama Hermiwan. Silakan, Maci. Kendalanya, Maci. Kendalanya yang di awal itu, ini cerita menarik loh sebenarnya Mas Chan ya. Jadi flashback aku kendalanya sebenarnya datangnya dari diri sendiri Mas Chan. Jadi kadang mindset kita itu kadang kita terlalu terpaku ke aku lebih ke SDM, ke orang-orangnya gitu ya. Jadi karena aku bisnis sebelumnya, aku ngerasa terlalu pede gitu Mas Chan. Oh, aku pindah ke Hermiwan, aku bisa ngajak orang-orang untuk yuk kita aku memperkenalkan sih. Jadi sebenarnya bukan ngajak sih Mas. Aku nggak yang ngajak, cuman memperkenalkan nih ada bisnis baru nih gitu kan. Tapi kadang kan nggak bohong ya kalau kita berharap mereka akan ikut sama kita gitu ya. Nah, tapi
pada saat itu aku terlalu terpaku kepada orang-orang, aku terlalu pede. Jadi aku terlalu pede menganggap bahwa orang-orang yang tadinya ikut sama aku itu akan ikut sama aku lagi di bisnis berikutnya. Ternyata aku salah. Jadi ternyata aku salah besar. Jadi itu aku kayak otakku tuh cuman ke tim yang lama gitu sampai aku nggak membuka mata aku dan itu menjadi afirmasi yang nggak bagus gitu. Jadi aku sampai curhat ke Mak Dia, aku bilang, "Mak, aku gimana ya? Timku ini nggak mau ikut. Terus aku sama siapa?" Aku jadi banyaklah keraguan-keraguan di awal itu yang memang tadinya aku sempat stuck di awal karena aku ngerasa ya aku nggak bisa tanpa mereka gitu kan Mas Chan. Jadi akhirnya aku sampai diginiin sama Mbak Tia. Itulah gunanya curhat dengan upline ya. Jadi gunanya curhat dengan upline karena upline lebih mengenal siapa kita. Jadi akhirnya dibukakanlah mata batinku kali ya. Jadi bukan mata hatiku, mata batinku dibukakan sama Mbak Tia. Mak Ci, kamu itu uh, kamu tuh punya kelebihan dibanding yang lain. Kamu bisa menghandle orang-orang yang jauh dari kamu. Kamu punya kelebihan di situ dibandingkan yang lain. Jadi yang lain itu mungkin bisa menghandle tim yang hanya di Jawa, tapi kamu di bisnis sebelumnya, kamu dari Ternate ada, dari Kalimantan ada, dari Sulawesi ada, dan kamu bisa merangkul orang-orang yang jauh dari kamu. Please stop, tinggalkan orang-orang yang selama ini kamu harapkan akan ada buat kamu fokus dengan orang-orang baru, kamu cari orang-orang baru, dan insya Allah kamu bisa berkembang dari situ. Oh gitu ya, Mak. Oh ya, begitu aku lepas mereka, Mas Chan, dari pikiran aku, Bismillah, mulai saat ini mereka nggak ada lagi di pikiran aku nggak mengharapkan, aku mencari orang-orang baru, aku branding, bener-bener branding, aku lepasin semuanya yang memang jadi kendala aku Bismillah, dan Alhamdulillah secara ajaibnya, orang-orang baru berdatangan, Mas Chan, yang aku nggak kenal mereka siapa. Jadi itu datangnya dari Facebook aku sampai nanya, Mbak tahu kontak aku dari mana? Ya kan, Mbak ini aku mau tanya tentang Hermiwan, kalau stokis. Jadi mereka tuh langsung stokis itu Mas Jan di awal. Jadi aku kagetnya di situ. Wah orang ini sampai aku nangis-nangis kan ke Mak Dia, Mak ini orang dari mana sih Mak? Kok datang semua sama aku gitu. Ma, aku nangis, Ma. Ini stok, Mas stok loh, Ma, yang di order, Ma. Mereka nggak kenal aku. Kok orang ini pada mau sih ngirim duit sama aku? Kok mereka percaya sih sama aku? Ini duit gede loh, Ma. Jadi yang gitu-gituan aja aku laporin, Mas Chan. Jadi memang kendalanya sebenarnya dari pikiran kita dulu di awal. Jadi gimana caranya kita afirmasi ya memang yang bagus-bagus. Kita mindsetnya memang harus positif, benar kayak karena kemarin-kemarin juga aku nyimak dari Mami Linza ya. Semuanya bersumber dari mindset yang positif itu akan mendatangkan juga hal-hal yang positif. Kebaikan-kebaikan yang kita tanam juga akan mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Dan alhamdulillah aku 100% online, Mas Chan. Ini 100% online karena aku ibu rumah tangga. Aku ada anak di sini merantau, jadi nggak ada yang bisa jagain anak aku. Jadi aku cuma memanfaatkan media Facebook dan WA sebagai media untuk aku uh, apa sih namanya Mas Chan, untuk promosi ya. Jadi untuk promosi nggak lebih dari itu. Kalaupun memang aku promosi di luar itu karena memang aku secara kebetulan ketemu dengan orang-orang di luar. Aku keluarnya kemana sih? Cuman ke pasar, ke sekolah, paling kirim paket. Mertua juga udah nggak ada, udah meninggal, jadi nggak ada yang datengin. Tetangga juga ya masing-masing. Jadi memang kalau dipikir orang-orang, aku nggak ada temen gitu, aku nggak ada teman, aku nggak ada siapa-siapa di sini, aku nggak punya kenalan, terus aku nggak bisa ngomong, itu impossible gitu, karena aku juga orang yang pendatang, aku nggak punya keluarga, aku nggak punya siapa-siapa, aku yang nggak punya pergaulan, aku cuma 100% online, alhamdulillah bisa seperti sekarang ini double emerald di 6 bulan perjalanan Hermiwan. Itu Mas Chan. Wah, ini luar biasa sekali, Makci. Terima kasih banyak sudah mencerahkan, sudah memberikan satu stimulus yang sangat positif, terutama buat kami, ya, terutama untuk diri saya sendiri, Makci, dan juga saya yakin ada 320 lebih peserta di dalam Zoom meeting pada malam hari ini yang memiliki kendala yang sama, merasa bahwasannya jauh dari mentor, lalu masih, ya tadi ya, tidak dipungkirin berharap yang sudah pernah bergabung di bisnis sebelumnya dan ternyata tidak ngikut ke kita dan lain-lainnya, itu kita ikhlaskan dan tiba-tiba
datang orang-orang baru yang kadang-kala kita nggak tahu dari mana. Begitu ya, Maci Nuri. Wah, ini saya sampai, oh, betul, betul. Harus seperti ini. Harus seperti yang disampaikan Maci Nuri ini. Oke, Maci. Tadi, setelah 6 bulan perjalanan bersama Hermiwan, saya pengen tahu ini. Kan Emerald Leader itu bisa membangun tim penjualan 2.500 kiri dan 2.500 kanan. Lalu, Maci Nuri ini bukan hanya Emerald Leader, tetapi double Emerald Leader. Artinya bisa membangun lebih daripada satu jalur distribusi. Bisa lebih membangun 4 jalur distribusi ya. Nah, ini strateginya bagaimana, Maci Nuri, yang bisa disampaikan? Dan juga nanti bisa di-spill dong, berapa sih sebetulnya total komisi bersih profit ya dalam hal ini yang didapatkan Mak Cik Nuri dari bisnis Herwiwan selama 6 bulan kebelakangan ini. Silakan Mak Cik. Untuk menjalankan 2 jaringan yang bisa menghasilkan emerat itu, Mas, balik lagi ke awal, aku lebih ke pendekatan tim. Aku bilangnya bonding. Jadi aku sebagai orang yang jauh dari timku. Jadi 80% timku itu dari luar, Mas. Jadi cuma 20% timku di Ogan Ilir. Ada dari Papua, Ternate, Kalimantan. Kalimantan juga itu yang di ujung banget, Mas. Jadi Kalimantan itu di ujung banget, di Berau. Itu berkembang banget timku di sana, di Berau. Di Bontang juga ada. Terus di Medan, alhamdulillah lah, Mas. Bismillah bisa seluruh Indonesia ya nanti timnya seluruh Nusantara. Nah, aku pendekatannya tuh lebih ke bonding. Jadi ke bonding dalam artiannya kayak gini. Memang aku rangkul semuanya. Jadi aku intens berhubungan dengan mereka. Terus aku ajarin. Jadi tips-tips aku closing juga aku ajarin. Karena kan aku tadinya memang yang terbiasa offline. Waktu masih tinggal sama orang tua juga aku offline. Terus waktu anak aku masih TK juga aku offline. Karena waktu belum sekolah aku offline gitu. Karena waktu belum sekolah kan bisa aku ajak kemana-mana ya Mas ya. Tapi begitu udah bersekolah aku udah nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Karena kalau offline itu kita nggak bisa sejam 2 jam gitu kan, ngobrolnya butuh waktu yang lebih lama kalau kita offline. Nah, bonding dalam artian kayak gini, aku memang selalu bertanya ke mereka gitu kan, masalah kamu apa gitu di lapangan, terus kamu butuhnya apa. Jadi tim yang sebelahnya juga seperti itu gitu kan, misalnya kamu masalahnya apa, kamu terus dan aku nggak malu untuk minta saran juga, terus belajar dari tim-timku Mas. Jadi kayak misalnya tim di Berau itu kan aku tuh luar biasanya kok berkembang di daerah sana Mas Chan. Aku sampai nanya di Berau ini kalian kok kamu bisa sih mastok gitu kan. Jadi aku diajarin sama ada tim aku di namanya Mbak Fitri itu bidan. Jadi dia bilangnya kayak gini, aku nembaknya memang teman-teman yang jauh Makci. Karena kalau jauh pasti mereka membutuhkan mastok untuk sampai ke sana karena free ongkirnya. Jadi dari situlah berkembang. Oh, seperti itu gitu. Jadi ilmu yang aku dapatkan dari tim aku, jadi aku tuh nggak malu minta ilmu dari tim-timku sampai untuk ilmu edit-edit pun kadang aku minta. Jadi kita sebagai upline tuh jangan terlalu merasa, oh aku ini upline, aku malu minta ilmu sama memberku. Enggak, aku penasaran karena memang benar kata Mak Dia gitu. Tim kita itu kadang harus lebih jago dari kita gitu kan, dan kita sebagai upline-nya juga jangan malu minta ilmu sama mereka karena ilmu yang kita dapatkan itu kan bisa kita gali lagi, kita gali dan kita akhirnya bagi ke yang lain, dan ilmu yang kita dapatkan itu jangan takutlah dibagi gitu karena kan semua ada nilai pahalanya Mas. Jadi berbagi kebaikan, berbagi manfaat, berbagi ilmu, insya Allah nanti ya kayak aku tadi bilang, kebaikan-kebaikan itu semuanya akan berbalik ke kita. Jadi jangan pelit ilmu sama downline, jangan gengsi untuk minta ilmunya sama downline. Jadi apa? Jadi istilahnya tuh kita selalu ada hubungan timbal balik, Mas. Jadi apa permasalahan mereka selalu aku gali, terus apa kelebihan mereka selalu aku gali, dan itu aku prinsipnya selalu menerapkan ATM, Mas. Kalau aku sih amati, tiru, modifikasi. Jadi aku selalu mengamati apa yang dilakukan oleh upline aku tiru, dan aku modifikasi menyesuaikan dengan kondisi timku. Seperti itu, Mas Chan. Ini sepertinya setiap Makci menyampaikan materinya, saya selalu tepuk tangan ya. Ini semuanya ilmunya daging semua ini ya Makci ya. Terima kasih banyak. Dan ini tadi teman-teman, ini yang menjadi landasan kenapa Makci Nuri berhasil untuk tembus double emerald. Kenapa? Karena Makci Nuri mau untuk terjun ke bawah,
menanyakan sesuatu yang beliau tidak atau beliau curious atau penasaran, dan setelah itu didalami dan dibagikan. Ya, dibagikan ke semua timnya. Jadi yang pinter nggak sendiri, yang pinter rame-rame. Yang sukses nggak sendiri, yang sukses rame-rame. Makci, terima kasih banyak. Dan terakhir Makci, sebelum kita nanti beralih ke Mbak Dia, Makci Nuri, selama 6 bulan bergabung ini, total sudah berapa sih? Dan ngeklaim reward apa aja? Udah ngeklaim reward emas, 4 emas, 2 Kali emas. motor, Ya, ya, sepeda dua sepeda motor, sepeda. 2 HP. 4 Dua sepeda emas, motor, 2 HP, totalnya, aduh pengennya sih tembus 170 juta malam ini, Mas. Wah, amin, 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 amin. Ini yang ijabah 340 lebih orang ini, wah, ini pasti akan terijabah. Jadi Dan saya ini pencapaian, ini kalau boleh aku informasikan, ini adalah pencapaian terbesar dari semua bisnis aku, Mas. Dan ini adalah pencapaian tercepat, pencapaian keluar negeri jalan-jalan pertama itu di Hermi One, semuanya pokoknya memang nggak salah kalau kita namakan Hermi One Beza. Karena dari bisnis-bisnis sebelumnya itu aku udah ngos-ngosan ngejar, nggak kekejar. Di sini, oh luar biasa, Mas. Mudah kalau menurut aku. Tinggal kitanya aja yang action. Jadi kalau misalnya ada yang bilang susah, aduh, alasan. betul sekali. Dan tadi teman-teman ya dengar ya, 4 kali reward emas diklaim, 2 kali reward handphone diklaim, 2 kali reward sepeda motor, dan hari ini akan tembus 170 juta total income profit yang didapatkan oleh Mak Cik Nuri bersama Hermiwan One Support System. Dan Hermiwan ini merupakan bisnis yang beza. Mak Cik Nuri, terima kasih Yep. banyak ya untuk di sesi yang pertama ini. Nanti kita di akhir akan ada closing statement. Tapi sebelumnya saya akan coba beralih dulu ke double selanjutnya. Kalau barusan ya Bapak Ibu sekalian, kita sudah didampingi oleh double emerald kita, maka kali ini saya akan mencoba untuk beralih kepada double diamond kita. Coba, apakah beliau sudah standby ini? Halo, cek sound, Mak Dia. Halo, Mas Chan. Assalamualaikum. Jelas nggak suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Dia, jelas sekali Mak Dia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oh ya, Selamat oke, jelas malam, ya. Mami. Wah, Luar biasa. background-nya sudah tumpukan stokis ini ya. Oh iya, Background-nya di kebetulan ya belakangnya ini. sudah tumpukan mas stok. Mak Dia, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Mas. Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mitra Hermiwan dimanapun Anda berada, saya introduce dulu kepada Anda. Ini adalah salah satu double diamond Sri Kandi kebanggaan kita bersama, yaitu Ibu Diah Fitri, atau biasa Bapak Ibu mengenal dengan Mak Diah. Beliau memiliki latar belakang sebagai ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, 1 suami, dan berdomisili di kota Semarang. Dan tentu Madia ini merupakan leader kebanggaan yang terbukti berhasil mengembangkan bisnis Hermiwan dengan jangka waktu salah satu yang tercepat. Kenapa? Dalam kurun waktu kurang dari 7 bulan, 6-7 bulan ini beliau sudah berhasil mengumpulkan penghasilan ataupun profit dari Hermiwan senilai 1,3 miliar rupiah, Bapak Ibu ya. Saya ulangin, 1,3 miliar rupiah dihasilkan kurang lebih 6-7 bulan bersama Hermiwan. Dan inilah beliau Mak Dia, Bapak Ibu sekalian, double diamond kebanggaan kita. Mak Dia, hai hai halo. Halo, Mas Chandra. Mak Kan Dia, nggak usah nyapa semuanya ya. Halo, pokoknya tadi udah disapa sama Makci, komplit dari mulai Bu Owner, Bu Founder, Pak Founder, sama Diamond. Pokoknya selamat malam semuanya, dan selamat malam buat teman-teman semuanya yang ada di sini. Total keren ya Mas ya, ada 346 guys. Mantap. luar biasa, dan terus bertambah ini. Saya yakin bentar lagi 350-an lebih ini, Mak Dia. Mak Dia, tadi kita sudah sama-sama chit-chat ya dengan double emerald kita yang kebetulan memang ternyata sponsorin dari Mak Dia pribadi. Nah, yang pengen saya kulik dari Mak Dia untuk teman-teman, ini masih di awal tahun.
di 2024 di Januari. Kita masih ada sekitar 12 bulan ke depan untuk mengarungi 2024 ini. Nah, Mak Diah, silakan menginformasikan tentang bagaimana sih Mak Diah akhirnya bisa berhasil, bukan hanya berhasil, tetapi luar biasa sekali dalam percepatan pengembangan bisnis Hermiwan. Dan tentu di harapan kita sama-sama kita start di 2024, apa yang bisa menjadi petuah untuk teman-teman semuanya dari Mak Diah itu sendiri. Silakan Mak Diah. Ya, oke, langsung aja ya Mas Chandra. Jadi saya tuh sampai bingung ya Mas ya sebenarnya tadi. Nyimak Makcik itu sampai, wah ini udah lengkap nih dari A sampai Z ini. Pengennya saya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu, boleh nggak sih? Aduh, ya. Oke, oke. Jadi mungkin untuk sedikit teman-teman di sini pahami, jadi kok bisa cepat sih ya Mak Dia itu dalam menjalankan bisnis ini kok bisa income-nya sebanyak itu. Terus kemudian reward yang didapat juga banyak gitu. Nah, jadi mungkin banyak sekali mindset-mindset yang mungkin masih belum betul ya untuk teman-teman jalankan. Nah, dan untuk tim saya sendiri pun mungkin beberapa orang untuk diarahkan menuju duplikasi yang sama pun belum tentu itu bisa dijalankan Mas Chandra. Karena gini, godaannya itu kuat banget untuk mendapatkan hasil yang instan. Ya. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman belajar bahwa suaranya makin kecil, kayaknya saya harus mendekat ini ya. Oke, segini ya. Nah, jadi gini, teman-teman kalau untuk jalan bisnis multi level marketing ya, kita tuh nggak boleh malu ya. Kita harus ngakuin. Kalau ada yang nanya, Hermiwan ini MLM nggak? Iya, kalau saya bilang gitu. Dengan kita bangga, wajah berseri-seri, bercahaya, dan kita bilang, iya ini bisnis MLM. Dengan kita bayangin aja deh kalau kita lagi jatuh cinta sama orang, ya lagi falling in love. Nah, itu kan kayak gimana sih? Berbinar-binar kan, sampai dengan orang yang mau menyangkal bahwa kok MLM itu sampai nggak mungkin ngomong begitu sampai orang itu tertular dan ikut jatuh cinta gitu. Nah itu banyak sekali orang-orang yang seperti itu, mungkin beberapa yang anti MLM ya, orang-orang lingkungan sekitar saya yang tadinya menolak menjadi ikutan suka MLM. Katanya apa? Karena lihat saya tuh suka banget MLM tuh, kenapa sih, ada apa dengan MLM? Nah, oke, jadi balik lagi, kenapa kita jalankan bisnis MLM? MLM itu bedanya dengan bisnis konvensional adalah ada di autopilot-nya Mas Chandra. Ya, jadi kita nggak perlu bayar karyawan, kita itu nggak perlu capek-capek terus-terusan. Oh, kalau bilang nggak capek sama sekali nggak mungkin ya. Karena namanya kita bisnis apapun itu pasti kita sebagai owner, pasti kita juga harus monitor, manajemen, dan lain sebagainya. Nah, namun, yang ada di sini adalah dengan modal yang minim, kita tuh udah dapat bisnis franchise loh, ya. Seperti Indomaret gitu kan, itu kan autopilot. Yang kita ada nggak sih, misalnya mau beli ke Indomaret, beli dong sama ownernya langsung, ada kenal nggak ownernya Indomaret di A, B, C, D, kan nggak ada. Nah, sama dengan di bisnis multi level marketing, yaitu di Hermiwan ini. Nah, yang saya lakukan adalah duplikasi Mas Chandra. Jadi orang-orang itu banyak sekali mitra terjebak di keuntungan instan. Jadi maunya hanya jualan aja. Atau dia ketika dapat mitra, maunya cepet, udah nggak ada pembinaan gimana caranya biar bisa inputan, gimana bisa si member itu gimana caranya bisa mandiri. Tapi semuanya dihandle sama upline-nya semuanya yang handle sampai yang penting itu cepet gitu. Hari ini bonusnya gede, yang penting besok gede. Nah, itu kebanyakan kesalahan yang dilakukan oleh kebanyakan pemain MLM yang terjebak antara konvensional dengan MLM. Padahal MLM itu adalah sebuah bisnis itu yang harus ada duplikasi di dalamnya. Kenapa? Kadang orang itu nggak sabar. Contoh ya, kita melakukan pembinaan nih. Dalam sehari misal saya telepon 2 orang, 3 orang. Pada saat saya telepon, saya nggak closing kan Mas Chandra, betul nggak? Apalagi contoh nih, saya belum punya tim nih di bawah, kita ngomongin jangan kayak Madia nih. Madia kan udah punya income. Kita ngomongin new member lah, yang baru punya member 5 orang atau 10 orang. Nah, kita telepon dia. Waktunya habis sebenarnya Mas buat telepon member, buat ngajarin dia, caranya dia login web. Sehari itu mungkin kita nggak ada penghasilan untuk dari bisnis itu. Memang seperti kesannya lambat. Tapi begitu member kita itu pinter, contoh kita punya 3 orang member pinter, plus saya, berarti ada 4 orang. Artinya ada 4 orang dia fitur yang action. Itu yang perlu teman-teman semuanya pahami. Tapi banyak sekali orang-orang yang tidak mau
melakukan kerepotan ini. Jadi maunya cepat, instan. Setelah dapat member, masukin grup udah. Walaupun rekrutnya mau 10 orang, 100 orang, 1000 orang, kalau kita tidak melakukan duplikasi dengan benar, maka yang terjadi adalah omsetnya zonk. Saya punya member banyak, tapi omset saya tidak terjadi omset apa-apa karena kita tidak melakukan duplikasi. Nah, makanya teman-teman yang harus dilakukan, kenapa bisa cepat hadiahnya? Bukan itunya, tapi sistem yang ada di dalamnya itu kenapa bisa jaringan itu menggurita. Karena semua tidak saya lakukan sendiri. Jadi member itu bisa saya ajarkan ke Makci ajarkan ke timnya ke bawah dah. Duplikasi inilah menyebabkan apa ya namanya ya? Omset itu bergulung, Mas. Nah, jadi banyak sekali new member ini yang tidak sabar melakukan ini. Tidak mau belajar, diajak Zoom tidak mau, diajarin input ogah, yang penting saya pasrah sama upline saya. Nah, maka jangan pernah bermimpi punya jaringan raksasa dan besar. Karena jaringan yang besar itu berawal dari sistem yang betul. Nah, jadi mungkin untuk awal tahun ini yang sudah melakukan bahwa, oh iya ya, selama ini aku maunya instan aja. 5 menit bisa 10 inputan misalnya. Kalau saya, Mas Chandra, daripada semua 5 menit itu semua 10 inputan, mendingan saya dapat 1 inputan. Tapi member saya bisa, Mbak, coba login dulu, coba download dulu webnya, coba ini posisinya di sini loh, ini taruhnya di sini loh. Tapi next time dia udah paham. Lalu ketika dia punya tim 5 orang, dia yang ngajarin, saya udah nggak ngajarin. Ya, tapi kalau semuanya kita yang mengerjakan, satu, waktunya habis. Yang kedua, member yang tidak bisa buka web, tidak bisa inputan, dia itu seperti berjalan tanpa arah dan buta arah. Jadi ditanya, mau sapir kurang berapa? Nggak tahu, Mas. Kalau ditanya, Mbak, poinmu sekarang kanan kiri berapa? Nggak ngerti. Nah, gimana dia mau jadi diamond? Orang sapir aja dia nggak tahu poin dia berapa. Itu yang harus kita pahamin gitu loh. Jadi memang kita harus menggunakan memanfaatkan sistem MLM ini. Kalau kita nggak memanfaatkan, ya apa gunanya? Mending kita all sopan aja. Mendingan kita jualan aja biasa gitu kan. Tapi kalau kita mau sukses di MLM, memang kita harus benar-benar lakukan duplikasi itu. Dan duplikasi itu akan berjalan kalau kita semuanya disiplin dari atas, benar-benar sabar. Saya tuh pernah loh, Mas, ngajarin member itu waktu webnya belum ada aplikasi ya. Jadi sampai Mbak buka Google Chrome, yang mana? Sampai dicari satu-satu, sehari itu cuma mau buka web doang. Login, passwordnya tuh dia nggak pakai tanda baca, sampai ini segaptek itu. Tapi sekarang member itu, Mas, dia sudah punya timnya sudah diajarin sendiri, sudah bisa. Jadi hubungan dengan saya itu adalah lebih ke ini ya, lebih ke bekerja sama bareng, komunikasi, sharing, malah kadang cuma nanya resep aja, "Mak, masak apa hari ini? Kamu apa?" gitu. Tapi itu adalah booster-booster aja gitu. Jadi konsultasinya lebih ke tim saya begini, nanti gimana? Oh, kita dapat chamber ini loh, nanti gimana? Oh, ongkirnya di sini yang murah gimana? Jadi kita udah nggak ngebahas tentang pin inputan, itu udah hal teknis menurut saya gitu. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah jangan lakukan sesuatu yang rutin. Jadi kalau mau jadi leader, jangan lakukan sesuatu yang rutin. Hal yang rutin, teknis itu adalah hal yang harusnya sudah tidak dikerjakan oleh kita, tapi harus sudah diduplikasikan ke tim, dan tim harus sudah bisa. Tuh, jadi memang agak tega dikit, kamu harus bisa. Iya memang. Jadinya kalau sponsor langsung nyamak dia, kayaknya nggak ada deh yang saya inputin. Semua yang sponsor saya pasti sudah input sendiri. Dari dia join 3 ID, Mas Chandra, saya inputnya 1. Yang 2 saya ajarin. Nah, itu dari hal simple yang seperti inputan aja, dan termasuk hal-hal lain juga seperti mungkin bikin template, bikin apa dan lain sebagainya. Jadi semuanya yang sesuatu yang itu akan terjadi berulang-ulang itu tidak saya kerjakan sendiri, tapi harus tim ajarkan. Bukan karena saya tidak mau mengerjakan punya tim, enggak. Karena impian saya itu tidak punya 1 member, 2 member, Mas Chandra. Saya bayangin kalau saya harus jadi crown, saya harus jadi diamond, karena kan impian kita harus besar ya. Kita punya ribuan orang. Kebayang kalau ribuan orang, rekrut orang 1000, saya bikin template doang buat 1 orang itu kan nggak mungkin gitu. Saya harus inputin sehari 1000 titik, karena saya misalnya suatu saat jaringan melesat dan punya 1000 kanan kiri. Kebayang kita nginputin doang kerjaannya. Jadi hal itu memang yang bisa dilakukan oleh downline, lakukan oleh downline. Tuh, termasuk presentasi back call misalnya.
saya dampingin bertiga gitu kan, beri contoh sambil dia dengerin. Nah, kemudian gantian dia jelasin seperti yang diajarkan oleh Bu Yuvita, saya praktekin banget itu. Sampai endingnya tim saya itu sudah bisa presentasi sendiri untuk timnya. Jadi benar-benar semuanya terduplikasi jalannya ke bawah. Walaupun tetap tidak mungkin kita lepas 100%. Seperti misal kayak Mbak Nurik udah emerat, tetap kita ada konsultasi juga ya. Justru malah semakin tinggi level itu sebenarnya semakin sering konsultasi, Mas Chandra. Nah, jadi yang berikutnya adalah rahasianya adalah konsultasi. Jadi kita harus rutin konsultasi ke upline. Nah, jadi kita bisa lihat semakin sering downline itu konsultasi ke upline, itu kita bisa pastikan dia orangnya pasti bakalan sukses. Itu udah yakin. Kenapa? Jadi ada kadang gini mikir, aku ini mau konsultasi ke upline itu sungkan, aku malu, takut ganggu. Justru enggak. Karena apa? Berarti artinya dia action, Mas. Kalau orang action, orang bekerja, orang dia melakukan kegiatan, dia prospek, itu pasti menemui banyak kendala-kendala. Entah itu masalah ongkir, entah itu masalah produk, entah itu masalah apa. Coba kita lihat deh, kalau kita punya tim, ordernya gede gitu misalnya, pasti banyak sekali persoalannya di sana. Kadang upline tuh salah kaprah mikir, aduh kok banyak sekali sih masalah di dia itu, dia kok orangnya bermasalah. Loh, orang dia timnya banyak, produknya banyak, orderannya banyak. Kadang nemuin ada yang peok, kadang ada yang mencair, kadang apa. Kita harus maklumi karena semakin banyak itu pasti persentase untuk suatu persoalan pasti ada gitu. Nah, dari sana kita harus paham gitu. Nah, banyak sekali hal-hal seperti itu dan intinya itu ada di duplikasi dan komunikasi, Mas Chandra. Jadi kalau ada member yang misalnya biasanya konsultasi, nggak konsultasi, ya kita mungkin bisa lah sebagai upline nanyain. Ternyata dia sakit misalnya. Jadi jangan cuma pas omsetnya gede aja nih, tiba-tiba nggak pernah transfer, nggak pernah apa, terus tiba-tiba terus kita cuekin gitu kan. Tanya dong, oh ternyata dia sakit nih, oh ternyata dia gimana nih gitu. Jadi dan ada saatnya tuh namanya jaringan tuh up down, Mas Chandra. Up down gitu. Dan pada saat down itu belum tentu ada persoalan. Karena memang kadang ada momen-momen, misal kayak tahun baru, liburan, kita harus pahami ini. Liburan, misal kayak kayak lihat komennya yang jadi gampang, dia harusnya ditutup ini. Nah, terus habis itu ada momen masalah pemilu. Kayaknya apa hubungannya sih pemilu? Ternyata banyak sekali mitra saya ini luar biasa saking pada berbakatnya, Mas Chandra. Banyak sekali direkrut jadi yang ngurusin TPS itu ada yang jadi apa namanya caleg. Ya luar biasa sekali. Jadi Mak, aku lagi sibuk nih Mak. Aku lagi sibuk ngurusin pemilu nih. Nah, jadi kadang kita harus pahami. Jadi kita oh ternyata begini. Oke, nggak apa-apa nanti kamu tetap ini ya konsisten iklannya ya. Ya betul, anggota KPPS. Banyak banget, Mas. Jadi kadang kita tuh harus paham momen-momen seperti itu dan kita harus beri pengertian kepada tim. Karena gini, untuk orang-orang yang tidak memahami bisnis, belum ada pengalaman, itu kadang bisa salah kaprah menjadi bahwa Hermiwan udah nggak laku lagi ya, misalnya gitu. Kok sekarang orderanku jadi sepi ya? Padahal mungkin timnya ada yang lagi sibuk akhir bulan, apa akreditasi atau apalah. Kita kan nggak ngerti ya. Saya kan ibu rumah tangga nih, nggak tahu di kantor urusannya apa ya. Biasanya mereka tuh awal bulan, akhir bulan itu ada kesibukan gitu. Nah, jadi kita banyak komunikasi dengan tim dan itu menyebabkan kita bisa apa sih analisa gitu loh. Oh, berarti kendalanya begitu. Oke, jadi setiap akhir bulan saya backup nih. Saya backup. Oh, berarti tim dia aku bantu handle. Mbak siapa nih yang aktif ini saya pegang. Jadi gitu. Jadi kita sebagai apa namanya? Tim itu saling komunikasi. Contoh seperti Mbak Siti Lukia. Ini alhamdulillah nih, satu lagi Mas ada testimoni. Jadi Mbak Siti Lukia ini nanti tanggal 24 berangkat umroh dari bonus Hermiwan, Mas. Luar biasa. Selamat ya Mbak Siti. Emerald dari Lumajang. Nah, itu juga bingung, Mbak. Nanti gimana grupku apa namanya? Grupku LA gimana? Grupku Sri Kandi gimana? Nggak apa-apa, titipin aku sama Makci. Kan kita berdua apply-nya. Ya udah, kita handle bareng. Jangan semuanya itu kalau ada persoalan didiemin gitu loh, Mas Chandra. Nggak pernah komunikasi, tahu-tahu jaringan hilang, nggak ada omset. Padahal bisa aja itu tidak semenakutkan, tidak sengeri yang kita bayangin. Tahu-tahu down, mau berhenti dari Hermiwan, nggak seperti itu. Karena setiap
hal itu pasti ada solusinya. Contoh seperti Makci tadi. Makci udah cerita tadi ya. Jadi Makci itu sebelum memulai Hermiwan itu dia udah prospek. Prospek beberapa tim yang dia tuh udah pede banget lah. Ini pasti bakalan ikut aku nih. Karena kita satu kota, terus kita bestie gitu. Aku udah bilang gini, Mbak, kamu sering menyebut si A, si B, si C ini. Tapi ketika kita ngajak orang itu kita harus jangan pakai prasangka gimana-gimana gitu loh. Karena secara feeling kayaknya belum tentu, karena saya juga kenal mereka-mereka ini. Nah, terus kemudian saya bilang gini, mendingan move on aja. Move on aja karena saya lihat dulu gini, Mbak, dia itu berpotensi lebih dari apa yang dia bayangkan. Nah, ini yang perlunya downline itu konsultasi ke upline itu begini, karena upline itu kadang bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh tim. Tim itu kadang melihat dia segini, padahal sebenarnya itu segini gitu loh. Dia sebuah orang yang berbakat, ya, orang yang bagus ya, berpotensi, tapi kadang tidak menyadari potensinya hanya karena belum keluar dari boxnya. Nah, Mbak Nurik itu waktu itu saya lihat dia belum keluar dari kotaknya. Jadi hanya terlingkup dari orang itu aja. Saya bilang, move on, lupakan, cari orang baru. Kamu itu berbakat, kamu itu bisa lebih dari itu gitu. Kamu bisa lebih itu dan kamu itu yakin, aku yakin bisa jadi hal yang luar biasa. Saya ceritain bakat dia tuh ini. Dan alhamdulillah dia termasuk orang yang mau mendengarkan gitu. Nah, jadilah dengannya sekarang dengan orang-orang yang baru yang luar biasa, bahkan tim yang wah luar biasa banget lah. Omsetnya pokoknya keren banget deh, Makci. Termasuk juga salah satu strategi inputan dan lain sebagainya. Itu juga, nah makanya buat teman-teman di sini, kalau selama ini komunikasinya sama upline itu kurang, ya coba ditingkatkan. Karena saya yakin omset itu berbanding lurus dengan komunikasi ke atas. Kalau kita komunikasi ke upline bagus, kita bisa konsultasi ke upline, pasti banyak masukan-masukan yang kadang tuh di luar logika kita gitu. Karena upline itu nggak bakalan senang omset kita turun. Itu udah dijamin deh. Mas Andre suka nggak kalau timnya omsetnya turun? Tentu nggak suka, Madi. Nggak suka. Tapi beda kalau kita ngomong ke crossland. Crossland itu walaupun sebaik-baiknya crossland, ya mohon maaf ya teman-teman semuanya, kita manusiawi, betul nggak? Ada rasa persaingan. Nah, ada rasa persaingan. Jadi pasti ada sukanya, apalagi kalau jelekin gosipin upline-nya nih. Ih, upline-ku begini loh, upline-ku gini lah. Itu salah besar, teman-teman. Sejelek-jeleknya upline kita. Upline kita itu adalah orang yang paling ingin kita sukses. Yang paling ingin kita itu omset kita jalan lancar. Jadi jangan pernah ngomongin upline ke crossland. Nanti malah jadi banyak bumbu gitu loh. Banyak bumbu, iya upline-mu tuh begini loh, upline-ku begini loh gitu. Jadi lebih baik kita jalin hubungan. Kalau kita mencari yang sempurna itu nggak ada, Mas Chandra. Jadi misalnya nih, Mak Dia kok begini, Mas Dia kok begitu. Ya memang kita tidak bisa menyamakan setiap leader gitu kan. Kita tidak bisa menyamakan semua leader tuh harus A, B, C, D. Karena semua orang itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, makanya yang berikutnya adalah yang saya ajarkan ke tim saya bagi di sini adalah kita wajib kenal minimal 3 upline ke atas, Mas. Upline aktif ke atas. Jadi, kesalahan terbesar kalau kita itu tidak pernah memperkenalkan downline kita ke upline. Itu salah besar. Karena apa? Satu, kita itu waktu kita tidak bisa mengcover 24 jam. Contoh misalnya, kayak saya pagi-pagi ya, harus antar sekolah. Jam 5:30 sampai jam 8 itu waktu sibuk saya di jalan gitu. Nah, sementara tim saya di bawahnya Sepilan itu, dia butuh pagi-pagi mau presentasi. Nah, untung aja saya kenalin juga di atas-atasnya. 3 atasnya dia yang aktif. Tidak harus saya ke atas, tapi bisa aja di atas upline spill gitu ya Mas Chandra ya. Nah, untung aja jadi tercover gitu. Tapi kadang ada orang yang sayang, pokoknya timku itu harus sama aku aja, nggak aku kenalin ke siapa-siapa. Nanti bahaya loh. Nah, jadi kalau ada apa yang seperti itu, nanti mikirnya dia sukses sendiri maunya. Dia membatasi kemampuan downline-nya. Padahal kebayang ya, kalau ada 3 upline dengan 3 bakat yang berbeda, dengan 3 kemampuan yang berbeda, downline kita itu belajar dari 3 orang yang berbeda itu. Kita akan punya tim yang lebih pintar dari kita, yang lebih jago dari kita. Dan itu yang saya ajarkan juga ke tim bahwa downline kita itu harus lebih pintar dari kita. Downline kita tuh harus lebih bagus dari saya. Jadi misalnya dia cuman bisa bikin Canva doang nih.
Nah, tak kenalin sama makcik. Tiba-tiba dolen saya selain bisa edit gambar, bisa bikin video, malah bikinin saya testimoni juga, kan lebih bagus gitu. Nah, jadi teman-teman di sini yang masih ngerasa ketakutan, nanti kalau donenku lebih pintar dari aku, nanti pergi dong dari aku, jadi tidak menghargai aku. Kita jangan mikir seperti itu dulu. Downline yang kita bikin bodoh pun belum tentu juga terima kasih sama kita loh. Kita jangan GR dulu. Bisa aja dia ngomong sama sebelah, oh dia kok diajarin, oh dia kok disupport, ya kan? Supportnya kok bagus, malah nggak berterima kasih sama kita gitu loh. Kalau misalnya dia endingnya habis itu jadi lupa, nggak berterima kasih kepada kita, ya udah itu kan kembali kepada karakter masing-masing ya Mas Chandra. Tapi kalau memang orangnya baik, ya walaupun dia sudah lebih hebat, lebih sukses dari kita, dia tetap menghargai kita dan tetap berterima kasih kepada kita. Itu tidak perlu dikhawatirkan gitu. Terus apalagi nih Mas Chandra? Silakan tanya aja deh kayaknya. Siap, Madia. Ini saya yakin semuanya pada kayak Mas nih. Oh, betul, Madia. Betul. Ya, ya saya juga seperti itu, Madia. Oke, oke. Semuanya akan seperti itu. 376 peserta Zoom meeting pada malam hari ini. Tuh, ya kan? Betul, 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 betul. Luar biasa, dahsyat. Betul, betul, Mak. Betul, Mak. Nah, kan? Saya bilang apa? Semuanya sama dengan Mas Chan. Enak, enak banget nih dengernya. Jadi poinnya tadi dua ya, teman-teman ya. Duplikasi komunikasi. Jadi Mak Dia ini punya ya memang tadi sudah sama sampai yang disampaikan sama Mak Cik Nuri tentang bonding. Nah, bonding ini hasil daripada mentoring dari Mak Dia. Mak Dia merupakan mentor yang mau tahu banget soal pribadi mitranya atau membernya. Dan dari situ Mak Dia bisa mengenali, menggali potensinya, dan juga memberikan suggesting ya ataupun masukan yang membangun untuk pada membernya. Nah, mungkin ini Madia. Kadangkala kita itu yang menjadi kendala adalah bagaimana yang mau saya tanyakan ke Madia yang bisa dibagikan, bagaimana caranya kita mengenali member yang aktif ataupun member yang tidak aktif di luar daripada member itu bertanya terlebih dahulu, Madia. Betul, ya oke. Jadi sebenarnya mengenali itu gampang ya. Kalau saya mungkin karena ya mohon maaf bukan sombong gitu, maksudnya chatnya udah kebanyakan kadang kelewat-kelewat juga gitu. Saya minta maaf ya buat teman-teman yang sering kelewat chatnya. Tapi kadang kan ada momen-momen juga pada saat lagi turun, omset turun gitu. Nah itu sebenarnya saya manfaatin. Jadi teman-teman semuanya di sini lagi-lagi ya saya kasih note. Omset pada saat naik turun itu biasa, lagi-lagi jangan pas turun kita sedih banget gitu, enggak. Justru kalau saya itu manfaatin momen turun itu untuk hal yang tidak bisa saya lakukan pada saat omset itu lagi up. Kenapa? Satu, saya belajar. Kadang saya dikasih, kalau di grupnya Mbak Norma itu ada rekomendasi buku ini, saya nggak ada yang bisa baca, Mas. Bahkan saya punya buku banyak banget di rumah. Saya hobi baca. Pernah ditanya, Mak, emang dia nggak suka baca? Suka banget. Saya dulu sampai punya persewaan buku 3. Waktu kuliah saya punya usaha sambilan gitu kan sama teman-teman. Suka baca. Tapi sekarang bacaan saya itu chat member, Mas. Jadi saya nggak bisa belajar. Nah, pada saat seperti itu saya manfaatkan buat belajar. Saya baca lagi. Dan bukunya Kang Arif aja saya belum sempat baca, Mas. Maaf ya Kang Arif, nanti saya baca deh ya. Nah, nanti saya akan baca. Nah, terus kemudian untuk tadi itu, follow up. Jadi di grup saya itu saya punya 10 grup, Mas. Rata-rata itu ada yang 1.000, ada yang 500 orang, ada yang 600 orang. Kebayang nggak mungkin semua saya handle. Tapi kadang saya rundown. Jadi ketika saya share sesuatu, ada yang komen. Nah, yang komen ini saya japri, saya ajak komunikasi, ini siapa, timnya siapa, ini siapa, saya ngobrol. Nah, kadang di bawah kita di kedalaman itu banyak sekali berlian-berlian bertebaran yang tidak kita sadarin gitu loh. Nah, hanya kadang tidak dipegang dengan tepat. Saya tidak bilang apply-nya tidak pembinaan, tidak. Karena kadang kapasitasnya tidak memenuhi syarat. Member yang masih baru itu kan belum bisa menghandle. Nah, sementara di bawahnya kadang potensial. Nah, itulah tugas kita upline ini sebagai mentor. Tidak apa-apa kita tidak harus pada sponsor kita, ke bawahnya lagi kita pegang. Kita tanya bakatnya dia. Saya punya satu nih, salah satunya Mbak siapa yang kemarin di Bukit Tinggi, Mbak Putri. Jadi apply-nya itu bukan tidak mau membina, tapi beliau bekerja dan sibuk sekali. Nah, dari awal ketika Mbak Putri kelihatan, wih, dia kayaknya waktu itu komen tapi belum saya save. Saya japri, saya telepon, saya cari
saya japri, terus kemudian saya telepon, terus kemudian kita dari ke hati ke hati, terus dia sampai jadi mastok. Sekarang dia sudah sapir ya kemarin ya. Itu bukan downline saya langsung, Mas, tapi masuknya ke pembinaan saya juga gitu, karena apanya sibuk. Nah, jadi teman-teman kalau mau tahu downline kita itu aktif apa enggak, ya kita harus komunikasi. Jadi downline kita tuh digali gitu kan. Kalau saya itu gini ya, punya hobi, Mas. Jadi saya tuh suka belajar karakternya orang gimana gitu, kelebihan dia tuh apa. Saya punya downline namanya Mbak Shani. Mungkin untuk public speaking dia nggak pinter, tapi dia suka edit. Jadi bagus dia kalau edit-edit testimoni, edit apa. Nah, kayak Mbak Nuri ini, dia kelebihannya apa? Dia kelebihannya itu maintenance member, karena dia suka ngomong. Member itu kan seneng kayak didongengin gitu kan. Karena apa, yang namanya leader itu kan jelasin, betul nggak sih? Jelasin, bikin nyaman, bagus. Saya punya lagi downline namanya Mbak Diana. Mungkin bagi orang ngelihatnya leadership-nya kok dia nari-nari gitu kan, happy-happy aja. Loh, saya bilang, itu bisa aja jadi kelebihan Mbak Diana. Saya selalu bilang gitu, kenapa? Kadang orang nyaman, ada beberapa tipe orang yang nyaman dengan orang yang happy-happy, yang sukanya ketawa, sukanya bercanda, karena pikirannya udah pusing. Ya kan, orang udah pusing pengennya sama ini. Kalau ketemu sama dia udah makin sepaneng lagi, saya orangnya serius, dia orangnya serius gitu. Jadi saya bilang, kenapa Mbak Diana ini rekrutanya banyak? Karena kamu tuh nyenengin, Mbak. Sama siapa nyenengin? Jadi kalau ada yang nanya, saya nggak bisa kayak si A, saya nggak bisa kayak Mbak Linsa, saya nggak bisa kayak Mbak Norma. Loh kenapa harus seperti mereka? Karena kita itu semuanya istimewa. Kita punya kelebihan-kelebihan masing-masing. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengenali kelebihan kita. Cintai kelebihan dan kekurangan kita. Kadang yang kita rasa kekurangan itu jadi kelebihan. Contoh ya Mas Chandra, saya tuh dulu sedih banget. Waktu awal jalan bisnis, orang-orang bisa offline terus, saya nggak bisa. Saya di rumah. Betul, saya di rumah sih sedih banget. Cuma saya itu orangnya kalau sudah pengen sesuatu itu saya harus bisa gitu. Makanya saya fokus solusi. Oh, ada yang namanya online. Ya udah, saya maksimalin online. Dari sana saya tahu bahwa ternyata bakat saya tuh di online. Saya bisa dari rumah menghasilkan hanya lewat telepon dengan teman-teman, ketemu, ngobrol, ini justru malah jangkauannya lebih luas. Kalau saya offline, saya hanya ketemu 1 orang, 2 orang mungkin, atau offline dengan sebuah pertemuan, tapi besok lagi udah nggak ketemu. Tapi kalau online, 24 jam, kita bisa maintenance grup, ya, kita bisa ngobrol sekali, share ke berapa orang. Nah, jadi dulu yang saya kira kekurangan saya, yang saya nggak bisa kemana-mana, saya dibatasin hanya di rumah saja, tapi itu ternyata sebuah kelebihan buat saya. Nah, jadi kita itu kadang coba dulu menerima diri kita dulu, penerimaan, kondisi kita itu apa, ya kan, kelebihan kita itu apa, terus kemudian kita fokus ke sana gitu. Jangan terlalu sibuk dengan, saya nggak bisa kayak Mbak ini, saya nggak bisa. Ya kenapa? Karena setiap orang itu beda-beda, dan itu yang biasanya saya pelajari untuk tim saya, "Mbak, kamu tuh kelebihannya ini loh. Mbak, kamu tuh sebenarnya kurang di sini, tapi kamu lebih di sini. Coba kamu fokus ke sini," gitu. "Mbak, kamu tuh bagus, tapi kamu boros. Jadi kamu nggak bisa masuk lagi." Itu kadang tapi memang harus terus terang, Mas. Jadi kita harus jujur gitu loh. Kadang agak nyelekit gitu, tapi habis itu dia jadi kebuka. "Oh iya ya, betul ya. Saya itu nggak bisa maintenance keuangan saya," gitu. Nah, jadi besok aja dia introspeksi. Akhirnya malah jadinya apa? Konsultasinya konsultasi keuangan. Berarti bonus saya 50-50. Mungkin kelihatannya loh kok sampai mencampurin keuangan gitu. Tapi di sanalah dia akhirnya gagal di bisnis. Karena apa? Dia luar Jawa, produknya lama. Kalau dia nggak mastok, dia nggak bisa, Mas. Makanya dia harus jadi mastok. Tapi sementara dapat duit nggak untuk mastok, dia boros gitu kan. Jadi kita harus kenal tim kita di mana dia, karena setiap orang itu personalnya diri sendiri-sendiri, kelebihan kekurangannya sendiri-sendiri. Nah, kalau dari sini kita kenal, kita bisa ngasih solusi sesuai dengan orang itu, gitu. Wah, ini semuanya saya yakin terhipnotis nih. Dr. Herniwan jurusan psikologi, Mak Guru keren. Aduh, luar biasa. Madia sepertinya memang semuanya sudah dijelaskan secara detail, runtut, lalu penyampaiannya juga bisa sangat mudah untuk diterima, bisa dipahami, dan saya yakin 370 lebih peserta ini yang sepakat dengan Mas Chan ngangguk-ngangguk dari tadi yang ngomongin betul-betul. Coba ketik angka 1 deh, angka 1. Saya mau lihat berapa banyak ini yang paham ini ya. Berasa kayak hipnotis 1, 1, 1. Lihat tadi ya. Fakta membuktikan tuh 1, 1, 1, 1 ini kalau saya terusin sampai ratusan ya.
Wah, terima kasih Mbak Dia. Ini stimulus yang sangat luar biasa. Di awal tahun, kita juga masih memiliki jangka waktu yang panjang untuk mengarungi tahun Betul ini, dan saya sekali. yakin Hermiwan bisa menjadi solusi untuk teman-teman. Bukti nyata sudah kita hadirkan. Mbak Dia, gak kerasa kita sudah jam 8:30 lebih, sampai subuh Mas Chan, Ya, sampai subuh. Udah Septa. Dan tadi sedikit diinformasikan sama Madia tentang salah satu mitranya, Bunda Siti Lukiah, yang akan berangkat umroh 100% dari hasil Hermiwan. Dan kemarin juga sempat diinformasikan di Leadership Academy Madia. Ternyata berangkatnya nggak sendiri, berangkatnya sama partnernya Madia. Dan 100% dari bisnis Hermiwan tuh. Luar biasa sekali. Nah, lalu kita ngomongin soal terakhir Madia ya, soal impian. Saya tahu karena kebetulan kita juga alhamdulillah diberikan kemudahan untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Mbak Diah yang chatnya ribuan. Ngomongin soal afirmasi impian Mbak Diah. Ya buat teman-teman sekalian, apa sih pentingnya impian dan bagaimana supaya kita itu bisa tetap fokus dengan impian kita, walaupun mungkin dalam perjalanannya pasti akan ada aja soal kendala ataupun hambatan ataupun pencuri-pencuri impian lainnya yang datang silih betul. berganti. Silakan Mbak Diah. Ya, impian ya teman-teman. Jadi gini, yang ikut LA dan ikut Zoom kemarin pasti ikut. Kenapa sih tugas pertama dari Bu Owner itu adalah impian? Karena bagi saya pun secara pribadi yang saya sudah ngalamin jatuh bangunnya bisnis, itu penting sekali. Penting sekali Mas Chan. Karena gini, motivasi dari upline itu cuma sekedar dibaca pagi, bahkan cuma di-share, tapi nggak dibaca lagi, di-kopas aja, di-share ke FB lagi, belum tentu yang nge-share itu baca gitu. Nah, terus kemudian telepon dari upline itu juga paling bertahan cuma sampai malam aja. Tapi impian itu memang yang penting. Nah, cuman kadang member itu banyak yang impian hanya sekedar impian. Impiannya cuman karena ada tugas bikin, tidak benar-benar terpikir gitu loh. Sementara impian yang benar-benar mau didapat itu ada impian yang aku harus dapat, pokoknya gimana caranya, ibaratnya kita cari solusi sampai nangis. Nah, itu saya pertama kali yang bikin saya titik balik saya jalan bisnis. Jadi kita flashback aja ya. 2014 saya di bisnis yang joinnya tuh 1,5 juta, Mas. Saya tidak seperti sekarang punya banyak aset, rumah di mana-mana, punya mobil. Tidak seperti sekarang. Jadi saya lagi hamil anak saya nomor 3, 8 bulan. Terus kemudian anak saya itu selisihnya 2 tahun. Jadi 2 tahun, dan saya alhamdulillah dapat amanah itu ngurusin ibu saya. Ibu saya itu punya diabetes, punya sakit ginjal, dan kemudian punya kanker serviks. Stadiumnya udah 3B. Nah, ketika orang-orang lain hamil itu harus bisa manja-manja, minta suaminya beliin ini, minta beliin itu, diantar kemana-mana. Suami saya LDR, Mas. Suami saya jauh. Jadi kebayang, seorang ibu rumah tangga dengan hamil 8 bulan harus ngurusi 2 anak balita dan 1 ibu yang sakit dengan harus kontrol 3 dokter spesialis. Dokter spesialis ini dengan BPJS, teman-teman yang punya BPJS bisa ngebayangin harus di unit 1, rujuk ke unit 2 rujuk ke rumah sakit. Kenapa saya harus pakai BPJS? Karena BPJS ini murah, sementara perawatan ibu saya bisa sampai ratusan juta. Dari seperti ginjal dan kemoterapi tadi, itu aja saya kadang masih nombok banyak gitu. Nah, itu saya itu kalau naik motor, Mas, hamil 8 bulan, depan itu anak saya yang kecil, umur 2 tahun, belakang itu adiknya, terus kemudian ibu saya di belakang saya ikat pakai tali. Saya ikat pakai tali, karena kalau diabetesnya itu parah, Mas. Kalau udah down itu, pernah ibu saya jatuh dari motor pada saat saya gendong. Jadi, saya lagi naik motor di jalan raya yang luas sekali, ibu saya mungkin lagi ngantuk atau down, jatuh dari motor, sampai luka-luka, sampai lecet-lecet. Pernah juga kehujanan gitu. Pernah juga banyak sekali cerita-ceritanya di balik itu, tapi beliau sekarang udah almarhum. Tapi waktu itu saya ngurusin selama 11 tahun ikut di saya. Nah, sebenarnya itu sebuah alasan sekali untuk orang menyerah. Betul nggak sih? Kadang yang hamil, Mbak, saya lagi slow dulu deh, saya lagi hamil, saya lagi ngidam. Atau anak saya kecil-kecil loh. Saya nggak bisa ngurusin kenapa HP saya direbut misalnya. Atau saya lagi ngurusin ibu di rumah sakit. Itu semuanya sudah saya alami. Bukannya saya tidak empati dengan teman-teman yang di sini. Tapi teman-teman semuanya tahu nggak?
mengalami kesedihan itu, mengalami ngurusin ibu orang sakit itu beda punya uang sama nggak punya uang. Beda banget. Pada saat nggak punya uang, saya harus ngurusi ibu saya di kelas 3. Kebayang kelas 3 berberapa duduk di samping pakai kursi. Hamil. Mau pipis bolak-balik nggak bisa. Tapi ketika saya punya uang, saya naikin jadi kelas 1 ruangan, cuman buat ibu saya, kemudian sebelahnya ada bed, anak saya bisa saya bawa langsung. Jadi bedanya punya uang sama nggak sama-sama ngurusin orang sakit, Mas. Emang orang sakit tuh nggak enak dan capeknya juga sama, tapi beda. Terus kemudian ketika saya ngurusin di rumah sakit itu, makan anak-anak itu jelas beda banget. Dengan nasi bungkus sama beda, anak saya itu sekarang kalau ditanya dulu ngurusin yang Uti, lupa sama rumah sakitnya, masih ada ingat apa? Iya dulu ngurusin di Telogorjo ya kayak mall ya, di sana makan Tongji, makan KFC, makan Big Burger. Anak-anak saya tetap ngerasa happy, karena apa? Sehari makan 3 kali itu mereka makan di restoran, Mas. Dan itu memang saya sengaja, bonus saya itu hampir mungkin 100.000-200.000 segitu untuk makan anak-anak biar enak. Karena saya ngerasa bahwa mereka tuh udah ikut saya capek ngurusi orang tua. Itu jadi motivasi saya, dan motivasi saya paling utama adalah beli mobil. Karena saya mau itu sebuah kebutuhan, bukan untuk branding, bukan untuk sesuatu yang apa sih buat pamer gitu loh, enggak. Nah, makanya ketika saya jalan bisnis itu, dengan posisi seperti itu nunggu di rumah sakit ya, Mas, ya. Dokter itu kadang kita janji jam 9 datang bisa jam 1, kadang sore, Mas. Seharian di situ. Saya pakai buat apa? Merospek. Saya buka pakai buat telepon. Jadi enggak saya pakai buat tidur, buat apa, enggak. Saya pakai buat telepon, saya pakai buat prospek, saya pakai buat COD ya. Jadi kalau ada mitra mau ambil produk, ketemu di parkiran rumah sakit. Produknya saya bawa. Jadi saya kemana-mana tuh bawa produk. Nah, seperti itu. Jadi impian itu seperti itu. Impian itu yang benar-benar kita mau. Dan itu adakah motivasi dari upline saya? Nggak ada. Upline saya nggak ada yang motivasi, ayo Mbak Dia, dapat bonus buat ibunya. Nggak ada. Karena apa itu? Untuk saya sendiri gitu loh. Impian itu seperti itu. Impian saya apa? Mobil. Maka alhamdulillah waktu itu sudah setahun jalan, saya bisa beli mobil Honda Jazz waktu itu sesuai dengan impian saya. Tetangga tuh pada bilang gini, masih belajaran, beli mobil pertama kok nggak Agi aja, nggak Ella aja. Saya itu capek loh montang-manting. Kerjanya tuh sampai malam loh. Anak-anak udah nyampe rumah, ibu tidur, saya masih pegang HP, masih balesin chat, masih belajar inputan. Saya mau kasih reward untuk diri saya sendiri, belinya mobilnya yang bagus sekalian gitu loh. Jangan yang didudukin dekok. Ya kan? Agia itu kesenggol sedikit bolong gitu kan, saya nggak mau gitu. Dan apalagi dibeliin untuk ibu gitu, yang pakai adalah orang tua sendiri, untuk anak-anak sendiri. Kan mau yang aman gitu kan, buat tanjakan kuat gitu kan, di jalan tol nggak kabur gitu kan. Nah, jadi semuanya itu asalnya dari impian. Jadi kalau teman-teman ngerasa bahwa baru di prospek sehari, 2 hari iklan nggak ada yang join, terus kemudian kalian nyerah, berarti impian kalian itu pura-pura. Kalian nggak pengen dapat itu semuanya, kalian nggak pengen sukses dari situ. Kalau memang pengen dapat, itu teman-teman benar-benar perjuangin. Nggak peduli apply-nya, nggak aktif misalnya, apply-nya pergi, kabur, nggak di bisnis itu lagi. Bodoh amat. Kan ini untuk saya sendiri, yang beli mobil untuk saya, ya kan? Bonusnya untuk saya. Beliin jajan ya anak saya yang makan, bukan anaknya apply. Kan seperti itu. Jadi intinya, impian itu sebegitu pentingnya, Mas Chandra. Kalau benar-benar kita mau ngedapetin itu semuanya, nggak ada alasan namanya anak, ada namanya lagi sakit, namanya lagi hamil, namanya lagi ngurusin orang sakit, apa enggak. Semua itu bisa dilakukan. Kalau kita memang kita kepengen dapat dan kita mau niat mau sukses di Hermiwan, kita pasti jalankan itu apapun kondisinya, pasti disempetin. Kalau ada yang bilang nggak punya waktu, itu bullshit. Bohong. Karena apa? Disempet-sempetin itu pasti bisa. Kita pasti bakalan luangin waktu gitu loh. Nah, seperti itu Mas, sebegitu pentingnya impian. Makanya betul Bu Yovita, tugas pertama LA adalah apa? Impian. Karena dari sanalah cikal bakal semuanya kesuksesan itu terjadi. Terima kasih sekali lagi Mbak Dia, luar biasa apalagi dengan historikalnya, dan saya baru tahu informasi ini, dan ada di dalam kolom komentar, Mbak Dia, ini merupakan berkah untuk Mbak Dia setelah pengabdian Mbak Dia kepada orang tua, begitupun perjuangan Mbak Dia
hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Dan tentunya usaha Ma'dia itu berlandaskan impian dan impian yang akan membuat Ma'dia berjalan. Dan pesan yang akan disampaikan Ma'dia tadi adalah teman-teman bikin impian Anda masing-masing sesuai dengan kebutuhannya Anda, dibikin yang serius. Kalau tidak serius, Anda bahasa Ma'dia itu adalah bohong, bullshit aja itu. Anda nggak main-main aja soal impiannya. Betul. Ya, thank you so much ya. Terima kasih banyak untuk hari ini, untuk malam ini. Saya yakin 300 lebih peserta, 370 lebih peserta ini merupakan peserta-peserta pilihan yang memang sudah direncanakan oleh Tuhan untuk bertemu dengan Mak Cik Nuri, bertemu dengan Mak Diah, dan mendapatkan informasi yang sangat luar biasa ini. Mak Cik Nuri masih ada di sini. Saya coba undang lagi Mak Cik Nuri. Halo Mak Cik Nuri. Halo, halo Mas Chan. Halo Mak Ci, ini mumpung ada Mak Diah juga selaku mentornya. Untuk closing statement-nya pada malam hari ini, silahkan dimulai dulu dari Mak Ci Nuri. Apa yang ingin disampaikan kepada Mak Diah selaku mentor, setelah itu kepada mitranya Mak Ci Nuri, dan juga kepada seluruh mitra usaha Hermiwan yang ada di Asia Tenggara. Silakan Mak Ci Nuri. Kalau untuk ke Mbak Dia, aduh suka terharu. Jadi Mak Dia ini sosok yang luar biasa, Mak Dia. Kalau bukan karena Mak, nggak bisa seperti ini ya, Mak ya. Mak kan nggak pernah lihat aku nangis ya. Eh, jadi pengen banget loh, Mak. Bahagia banget nih Mak Dia lihat aku nangis kalau kayak gini. Paling nggak suka deh. Jadi aku cuma minta bilang kok minta sih, aku cuma bisa bilang makasih Mak untuk dari awal sampai detik ini bisa buat aku seperti ini, menjadi orang yang biasa, dari orang yang biasa menjadi luar biasa itu karena Mak, yang nggak tahu apa-apa bisa menjadi tahu banyak, jadi bisa melihat orang, jadi bisa kayak punya rasa empati yang luar biasa. Orang aku benar-benar belajar dari Mak. Aku yang biasanya cuek, aku jadi punya rasa empati. Aku yang biasanya nggak terlalu peduli sama orang, aku jadi punya rasa peduli. Aku yang tadinya nggak tahu apa-apa jadi banyak tahu. Itu semuanya karena Mak Dia. Dan semua impian-impian dari rumah yang nggak punya rumah, akhirnya punya rumah. Dari yang eh, dihina orang karena nggak punya apa-apa, akhirnya jadi punya karena Mbak Dia, karena aku mengenal beliau. Jadi kalau bukan karena beliau, ini nggak ada. Jadi aku nggak bisa menggapai semua impian-impian aku. Jadi benar kata Mbak Dia, impian itu adalah yang paling utama. Gapai impian kalian, kejar apapun itu, dihina orang, kalian dinyinyirin, kalian mau dibanting seperti apapun, mental kalian terhina, jadikan itu motivasi untuk kalian maju. Karena aku bisa seperti ini karena melihat beliau, dari cerita-cerita beliau, gimana aku lihat, gimana tangguhnya beliau, gimana beliau mengurus anaknya, ibunya, terpisah dari suaminya. Beliau adalah inspirasi aku untuk sukses seperti sekarang ini. Jadi buat kalian yang terlalu mempunyai banyak alasan, anak dijadiin alasan, orang tua dijadiin alasan, keluarga dijadiin alasan, dihina, tetangga dijadiin alasan, tolong stop, buang semua alasan itu, karena dari impian-impian kalian yang direndahkan orang itu nantinya bisa menjadikan kalian sukses pada saat kalian mengejar semua impian-impian itu. Dan ini juga aku sarankan ke mitra-mitra aku, untuk ke semua teman-teman di sini, bahwa alasan-alasan itu yang justru akan membunuh kalian. Belajar lagi, kejar impian kalian semua. Tidak ada yang tidak mungkin di bisnis ini. Sama seperti Mbak Dia dari awal menceritakan bagaimana story suksesnya, aku pun seperti itu, aku pun menuruti apa yang beliau lakukan. Jadi amati, tiru, modifikasi.
Sekian Mas Jan. Jadi aku ini Mak Dia nih. Terima Terima kasih kasih untuk banyak. malam ini Mas Ini Jan ya. Terima kasih atas terima kasih Bu Yukita. Jadi memang aku tuh kalau sama Mak Dia tuh aku selama ini nahanin air mata loh Mas Jan depannya Mak Dia. Aku nggak mau karena aku tahu Mbak Dia seperti apa. Aku sok tangguh depan beliau. Jadi aku nggak mau ngeliat oh ini mak aku juga bukan sosok yang dia juga butuh seseorang yang kuat gitu. Jadi aku ngerasanya beliau juga butuh sosok yang kuat dan aku harus menguatkan beliau seperti itu Mas Chan. Jadi memang bonding kita itu sangat kuat sampai aku nggak pernah mau nangis depan beliau waktu kita di Singapura ketemu di Malaysia, di Jakarta pun itu nggak ada air mata sama sekali dan air mata itu baru keluar di sini setelah Mbak Dia menceritakan story beliau dan memang impian itu yang memang aku nggak bisa gitu loh, yang diam terus aku juga nggak mengungkapkan ke teman-teman semua bahwa aku seperti ini tuh karena kekuatan impian yang aku dihina orang, yang aku dinyinyirin orang, yang keluarga pun tidak mensupport karena beliau bisnis apa sih gitu kan. Jadi selalu mengecilkan bisnis-bisnis yang aku jalankan karena memang aku belum pernah mendapatkan prestasi-prestasi seperti prestasi aku di Hermiwan ini, Mas. Nah, jadi buat mitra-mitraku, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk malam ini, Mas Yan. Terima kasih Bu Yuvita atas Zoom malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf atas segala perkataan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mak Cik Nuri. Sehat berkah selalu di sana bersama orang-orang tersayang. Saya juga jadi sedikit melo ini jadinya ya dengar Mak Dia sama Mak Cik Nuri nih ya, Mas Chan ini loh ya. Nah, terima kasih ya Mak Cik Nuri dan silahkan Mak Dia untuk memberikan closing statement-nya kepada untuk mitra dan perusahaan. Silahkan. Oke, jadi teman-teman sekarang happy-nya, tadi sedihnya. Jadi setiap tahun itu saya punya pencapaian Mas Chandra. Jadi saya selalu punya target tahun ini saya harus mencapai ini gitu. Setahun ini saya mau mencapai ini gitu. Jadi saya nggak perlu cerita detailnya, termasuk salah satu saya pernah beli ruko 1,3 M dari bisnis gitu. Nah, dan itu tidak bisa dicapai dengan dadakan. Jadi gini, Desember awal saya baru kedubrakan itu nggak bisa gitu. Jadi teman-teman yang punya impian ngerasa harus dicapai tahun ini, dari sekarang startnya, kerja kerasnya dari sekarang gitu loh. Jadi jangan nanti udah mau tahun ini sudah 6 bulan lagi, kita mau ngapain lagi, nggak yang seperti itu. Jadi memang dari awal emang kita harus gaspol. Justru malah di awal tahun ini adalah saat momentum kita untuk ngumpulin tenaga, ngumpulin energi, dikejar. Kalau bisa tercapai sebelum target gitu loh. Jangan kebiasaan, nggak apa-apa lah mau lo dari target, saya maunya Januari, saya maunya Juni kecapai, Desember juga nggak apa-apa masih tahun ini. Kalau bisa itu maju gitu loh. Kalau bisa kita targetnya apa ya kita maju. Saya mau beli HP nih, ya kan? HP saya udah lem biru harusnya nih gitu. Ya udah, kalau bisa kalau targetnya Juni, capai April. Gimana caranya? Konsultasi ke Upland. Terus kemudian godaan ini penting juga ini Mas. Jadi kadang kita itu mikirnya gini loh, bisnisnya lagi turun, coba deh bisnis lain lagi gitu. Nah, padahal teman-teman kita harus tahu kalau kita mau long life di bisnis, tidak ada yang namanya omset tuh rame terus seperti di awal. Saya bilang bukan tidak mungkin di atas ya, bukan omset di atas di awal, enggak ya. Jadi gini, ada yang namanya omset semu ya, itu bahasanya Mbak Norma kalau nggak salah. Omset semu itu di awal. Jadi ketika awal bisnis itu Mas, itu yang namanya omset semu. Nah, omset semu ini biasanya wuss gitu. Tapi itu sebenarnya bukan closingan. Saya tidak pernah menyebut awal join itu adalah closing karena mereka hanya lock dulu. Lock bisnis. Nah, nanti akan ada saatnya stabil, yang teman-teman mengira itu adalah penurunan omset. Nah, stabil ini adalah saat-saat penting kita untuk pentingnya support system, pentingnya pembelajaran diri, meningkatkan skill. Nah, yang bikin kita bakalan long life menuju bulan-bulan dan tahun-tahun kemudian. Nah, jadi sekarang ini adalah saat-saat emasnya Hermiwan, Mas.
saat emasnya. Kenapa? Karena sekarang adalah orang-orang terseleksi yang saatnya untuk meningkatkan skill kita untuk menuju Hermiwan yang omsetnya bakal kita sambut berkali-kali lipat lebih bagus. Jadi sekarang teman-teman yang harus dilakukan adalah jangan fokus ke hasilnya dulu, tapi fokuskan peningkatan skillnya. Setiap ada Zoom datang, jangan alasan. Kalau kalian ngerasa omsetnya segitu-segitu aja, tapi diajakin training, nggak pernah mau, udah deh, berarti tadi impiannya hanyalah impian aja gitu kan. Impian cuma di omongan doang. Nah, ada leadership training datang. Karena memang perusahaan itu yang bagus itu adalah menyediakan training itu yang penting, bukan sekedar BOP aja. Dan di Hermiwan itu semuanya dipenuhin. Kita tuh dikasih makan terus loh. Lewat Zoom, lewat training, lewat challenge, kemudian ada offline, ada online. Nah, setiap ada kesempatan, setiap ada waktu, apa yang diberikan oleh perusahaan hadir, datang. Apalagi besok momentum bulan Februari itu keren banget itu. Buat teman-teman, itu skillnya bakalan kepake terus sepanjang kita berbisnis. Jadi rugi banget kalau kita tidak investasikan leher ke atas kita untuk datang. Itu Mas Chandra. Jadi statement saya adalah jangan lupa skillnya dinaikin. Jadi jangan cuma sekedar cari duit terus. Udah pernah berbisnis 10 tahun tapi nggak meningkat skillnya. Disuruh ngomong nggak bisa. Disuruh buka web nggak bisa. Disuruh edit nggak bisa. Terus ngapain aja? Hello, 10 tahun ini kemana aja gitu misalnya. Nah, jadi teman-teman skillnya harus ditambah. Rugi kalau kalian menjalani bisnis itu cuma cari duit aja. Duit itu pasti bakalan datang. Bisa dijamin 100%. Omongan saya dipegang deh. Ketika kalian fokus meningkatkan skill kalian, ya, nilai kalian, kemampuan kalian, dijamin bonusnya itu bakal ngikutin jadi makin gede. Itu udah otomatis. Jadi kalau kalian nggak belajar apapun, sama aja kalian juga sama aja udah menancapkan tulisan gagal di sini dari awal. Dah gitu Pak, Mas. Terima kasih Mbak Diah, thank you so much ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, silahkan setelah ini praktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Mak Cik Nuri, praktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Diah. Karena apa? Kalau nggak praktek nggak akan ngefek ya Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir ingin saya sampaikan agenda terdekat offline dari perusahaan yaitu BOP yang ada di Kota Semarang ya, yang kebetulan satu kota dengan Mak Diah, bisa ikut datang meramaikan acara BOP yang akan diselenggarakan di tanggal 21 Januari, hari Minggu besok. Begitu, silahkan lihat di dalam Telegram channel ataupun tanya kepada upline leader Anda mengenai brosur ataupun flyer pendaftaran daripada BOP. Dan juga ada Leadership Academy atau bootcamp untuk God Trainer ya di bulan Februari di tanggal 23 sampai dengan tanggal 24 yang akan dilakukan secara offline di Kota Malang, dan itu akan menghadirkan trainer skala nasional ya. Dan silahkan cari tahu informasinya, segera pendaftarannya karena pendaftaran sudah dibuka. Bapak Ibu sekalian, 340 peserta yang masih bertahan di dalam acara Zoom malam hari ini, saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi, kontribusi, dan juga atensi di Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah bisnisnya Anda. Ini adalah hal yang perlu kita perjuangkan bersama. Para serikandi-serikandi yang kita hadirkan malam hari ini, bukti-bukti nyata yang bisa teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk duplikasi, amati, dan tiru begitu ya Bapak Ibu. Dan tentunya besar harapan kami dari perusahaan Hermiwan bisa menjadi wadahnya, bisa menjadi rumahnya, bisa menjadi tempat yang nyaman untuk Bapak Ibu mengupgrade diri, menghasilkan profit sebanyak-banyaknya, kaya dan mengayakan, bermanfaat ke sebanyak-banyak orang. Dan untuk mengakhiri itu, saya, Mas Chan, Master of Happy Man, mengucapkan mohon maaf apabila selama jalannya Zoom pada malam hari ini masih banyak sekali kekurangan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Mak Cik Nuri, Mak Diah, Kang Arif, Om Dodi, dan juga Ibu Yuvita, serta semua jajaran leader yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Mami Linza, ada Bunda Dewa, ada Mas Lantif juga yang tadi saya lihat ya. Semuanya saja terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan terbaik,
tanpa kekurangan satu hal apapun, dan semakin luar biasa seperti Hermiwan. Siapa kita? Hermiwan. Siapa kita? Hermiwan. SJI, good success, good freedom. Bapak Ibu sekalian, kita akhiri Zoom pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan terbaik. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mas Chan pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.